Penyanyi Tata Janeta main film Muslihat yang diproduseri sang suami, Broto Seno. Film Muslihat merupakan debut layar lebar bagi Tata Janeta. Rencananya, film Muslihat yang merupakan bergenre horor itu dijadwalkan syuting tahun ini. Debut layar lebar, Tata sendiri mengaku sangat tertantang dan bahagia. Akhirnya bisa berkesempatan untuk membuktikan kualitas aktingnya. Adapun dalam film ini, Tata mengaku langsung ditawari suaminya, Broto Seno untuk turut membintangi. Dalam film Muslihat, Broto Seno didapuk sebagai produser. Tentunya film ini tidak akan terlaksana tanpa adanya orang-orang hebat di balik layar ya. Nah di sini kita juga akan memanggilkan para kru, produser, sutradara, penulis. Kami persilahkan untuk naik ke atas panggung. Pada para kru dan juga orang-orang kreatif di balik layar, kami persilahkan untuk segera naik ke atas panggung. Yuk, beri tepuk tangan yang meriah dong. Ada yang luar biasa. Oke. Ya. Oke, halo semuanya, apa kabar? Baik, luar biasa, udah seger-seger banget nih mukanya. Nah, jadi di sini nanti kita akan coba mengenal lebih dalam apa ini Muslihat. Nah, sebelum acara ini dimulai, mungkin kita akan mendengarkan opening speech dari tentunya Bapak Broto kepada Bapak Broto Seno. Kami persilakan untuk opening speech sebagai salah satu produser. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih pada kesempatan ini. Saya sampaikan terima kasih sekali lagi kepada rekan-rekan media yang berkenan hadir ke IM Picture. Pertama-tama saya juga ucapkan juga terima kasih kepada para kru dan pemain IM Picture, pemain film Muslihat yang insya Allah di Januari tanggal 15 kita akan melaksanakan kegiatan syuting film Muslihat. Film ini bercerita tentang kehidupan yang relate di masyarakat. Sengaja kita mengangkat hal ini untuk bisa kita sampaikan kepada penonton yang menyukai film horor. Mungkin itu sebagian dari saya. Baik, terima kasih Bapak Broto Seno untuk opening speech-nya, luar biasa. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah. Pak, boleh diceritain lagi nggak sih pada akhirnya memilih terjun ke sini, ke film ini, Ya. prosesnya akhirnya tertarik juga untuk garap film. Seperti tadi udah saya bilang ya, saya pernah waktu Tata itu kan ada buat satu lagu judulnya Semudah Itu. Dulu garap video klipnya di Jogja, saya ikut tuh awalnya itu. Saya ikut lihat produksinya, prosesnya seperti apa, membahas scene by scene-nya kayak gimana, dan ya di situ saya mulai tertarik. Enak juga ya, keren juga di artis ini, seni itu tuh bisa apapun bisa dilakukan. Kebetulan kan dia di nyanyi, Tata nyanyi, tapi di situ kan nyanyi juga harus membawakan apa arti dari lagu itu. Jadi ini menarik, ada karakter yang disampaikan kepada publik atau penontonnya. Nah makanya saya coba sama Tata awalnya tadi itu, saya tolong buat OST film ini, skripnya ini. Jadi kok lama-lama begitu dia jadi OST-nya, kok ada yang pas dengan perannya Tata di sini. Makanya saya minta Tata untuk gabung di film Muslihat. Jadi apa sih untuk Tatanya sendiri? Tata sebagai Sita itu aja. Pokoknya ini gabungan suami istri yang coba merambah dunia Ya. perfilman. Ibaratnya seperti aku bilang, seni itu udah tanpa batas. Kalau kemarin misalnya suara, kayaknya kok kita kepengen nyoba berdua di dunia perfilman. Solusinya di tahun 2024 mudah-mudahan kita bisa Bismillah, mudah-mudahan. coba ya Ya. bisnis ini bismillahirrahmanirrahim. Ya. Berdua mudah-mudahan dikasih jalannya bukan. Amin. Tapi ketika kalau kemarin
buah hatinya udah ada kan. Kalau sekarang buah hatinya dalam bentuk karya. Nah, Kak Tata sendiri ketika melihat sang suami mulai tertarik dengan dunia entertainment, dunia film apalagi, gimana sih Kak? Gimana melihat suami Tertarik sama dunianya Kak Tata. Ini kan sebelumnya dunia Kak Tata gitu. Karena suamiku ini juga seneng sama seni gitu loh, seneng nyanyi ya kan. Jadi ya aku dukung pastinya. Memang tercetus ininya tuh aku gitu, panas-panasin kompor-komporin gitu. Ternyata memang beliau suka gitu kan. Ayo Mas, kenapa nggak kita coba Bismillah gitu kan. Jadi akhirnya dengan mengucap Bismillah ya udah kita mulai lah. Kita mulai. Ya. Berarti ini udah jadi wishlist juga dari 2023 baru terrealisasi. Ya. Mudah-mudahan ya. Yang menjadi diferensiasinya yang jelas film ini saya juga mencoba untuk kolaborasi dengan Ilun selaku sutradara dan Evelyn selaku penulis. Yuk kita buat satu ide baru yang ada diferensiasinya, ada perbedaannya sebagai pembedanya. Jadi film ini yang jelas harus ada maknanya, kemudian juga nanti untuk scare-nya, suspense-nya juga harus ada yang beda. Jadi yang pasti nanti ada pembedanya. Kalau untuk ini semuanya udah kita tata kok nggak terlalu ini. Tata Janeta. Oh itu rahasia. Pokoknya kita pengennya film yang kita rilis nanti itu pasti punya pesan moral yang bagus. Nah, film itu kan ya bakalan dilihat sama semua orang ya. Mudah-mudahan filmnya bisa ada maknanya, akhirnya bisa jadi ini loh Mas, ya kan? Ya jadi bisa dinikmati. Menjalin misteri juga nggak susah juga kayak mana suami. mungkin bekerja sama Bekerja Mas sama Suami dengan bagaimana suami itu gimana gitu, sih, Kak? bekerja rasanya gitu, banget. rasanya gitu. Ini alhamdulillah saya sama Tata saling combine melengkapi ya. Tata Devinya nih seni sudah lama penyanyi, saya coba memanage di situ. Jadi saya ibaratnya ya memanage semua yang kecil-kecil, terus kemudian gimana mengcombine dari berbagai departemen. Intinya dibuat satu tim yang baik, tim yang bagus, tim yang hebat untuk ciptakan film yang bagus. Kak Tata, ini film pertama, persiapan syuting kayak apa? Apalagi kadang horor kan malam jadi pagi, pagi jadi malam gitu kan ya. Itu persiapannya sendiri secara fisik, stamina. Sebenarnya sih kalau masalah waktu memang agak berbeda ya sama nyanyi. Kalau nyanyi itu kan cuman 1 jam selesai gitu ya. Kalau film memang prosesnya sangat berbeda dengan nyanyi. Jadi memang butuh apa ya, mental, butuh juga kesiapan waktu karena ada reading, ada workshop, ada ya gitulah. Tapi di situ ada aku tertarik gitu, maksudnya ternyata semenarik ini ya film gitu, seru. Nggak cuman kalau nyanyi udah selesai, ini ada pelajaran-pelajaran yang bisa jadi ilmu baru buat aku gitu. Itu sih. Dan di sini aku profesional banget ketika aku kan selesai bikinin OST, kemudian aku dapat peran, kamu jadi ini, itu aku mulai baca, mulai benar-benar latihan di rumah bagaimana supaya aku bisa menghayati peran itu, jadi sosok itu, karena pokoknya kalian terkaget-kaget. Butuh acting coach nggak sih? Di IM memang disediakan disediakan acting coach. Selain itu mungkin Kak Tata riset lagi Kak soal jadi karakter itu. Iya, aku di rumah latihan terus, makanya sambil baca, sambil mendalami peran ya, karena memang jauh berbeda sekali sama Tata Janeta. Itu jadi orang lain memang gitu. Dan aku melakukan sesuatu yang memang bukan aku gitu. Ada tantangan banget tapi masih rahasia. Iya. Belum bisa diceritakan. Dan itu aku latihannya tiap hari, aduh ya Allah gitu. Sampai minta saran gitu nggak sih ke aktor atau aktris? iya teman-teman Kak Janeta, teman-teman artis lainnya, saran gitu gimana sih? Ya nanya-nanya sama teman-teman gitu. Biasalah, sama suami juga nanya, Mas gimana? Kayaknya ini Aktingnya udah bagus nggak gitu? Ya. ya, kayak gitu lah pokoknya.
Gimana sih anak baru ya kan? Rahim lah pokoknya. So far Enjoy, senang banget. Ya kita next movie aku juga harus main lagi. Mengurangi budget juga ya itu. Insya Allah. Jadi ya semuanya itu tadi kalau kita siapin tim yang bagus, tim yang pas, semuanya bisa kolaborasi, ada acting coachnya, Tata yang baru mulai juga di workshop. Jadi ya udah, kita ingin hasil yang bisa dinikmati lah nanti. Berarti ketika itu benar-benar kondisi kalian atau justru menambah ada sekali dan itu profesional ya gitu. Ini gue atau ini gue atau gitu. Kalau di kantor, kalau lagi di sini lagi kerja, ya profesional. Tapi kalau udah selesai, dah kita kembali kayak kehidupan dulu. tapi mungkin sempat terbawa suasana gitu kasih ke rumah nih Budget tuh nggak profesional. Nah tuh dikasih bocoran budget. Jadi apa? Tadi gimana tadi? sempat ke bawah suasana nggak ke rumah gitu profesional. Ya ada cerita lucunya. Jadi Tata ini kan saya minta untuk buat OST ya. Nanti OST-nya kita akan spill nanti. Original soundtrack-nya juga judulnya juga sama. Jadi ya pernah di tengah malam tiba-tiba ya karena ini Tata di Seniman ini menarik ya. Tata itu buat lagunya itu over di jam 11 malam, jam 12. Lagi ada nanya tidur, tiba-tiba ada yang nyanyi jam 2. Itu kan jadi suspense sendiri. Siapa yang nyanyi jam 2 gini kan? Ternyata istri saya. Jadi ilhamnya terimanya di situ. Ya seperti itulah. Menarik. Tapi seru sih. Seru banget. Oke. Kenapa film pertamanya memilih film horor? Seperti tadi ya, saya ngelihatnya film horor ini banyak banget peminatnya. Di 2023 aja kayak tadi udah apa film horor yang sudah ditayangkan di SS1 atau di bioskop yang lain kan, itu luar biasa. Penontonnya sangat banyak dan saya kira itu menjadi satu hal yang menarik untuk kita coba membuat film horor itu. Tapi horor yang kita ambil di sini adalah horor yang ya tidak jauh dari religi juga. Ada pesan-pesan juga yang ingin disampaikan. Oke. Nah, kalau masuk di pernikahan ke 3 tahun ya mungkin suka dukanya seperti apa? 3 tahun ya? Iya. Tapi namanya dihormati sama anak. Dengan cara bekerja sama 3 gini tahun mungkin belum ini muslihat. Jadi bingung ya. Kalau dari Mas sendiri gimana? Dari saya sendiri ya, alhamdulillah ya intinya saya tahu bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apapun yang kita jalani sampai detik ini kita buat proyek bersama itu merupakan apa ya rasa syukur saya lah, rasa syukur dan itu semua disyukuri berkah semua yang dikasihkan untuk syukuri dan insya Allah hubungan keluarga kami juga si kecil semakin besar Erlangga jadi makin membawa suasana di rumah itu jadi homey. 2 tahun yang lalu kita membuat buah hati di rumah, membuat buah hati. Sekarang kita buah hatinya dalam bentuk karya gitu Ya, Mas. insya Allah. Mudah-mudahan Doanya. itu aja sih. Allah selalu meridhoi, memberkahi segala langkah yang kita berdua. Kalau untuk perkembangan anak sendiri sekarang seperti apa? Anak sendiri kan kalian sama-sama sekarang udah aktif jadi kan entertain. sibuk dua-duanya nih. Cara ngatur waktunya juga seperti apa? Ya. Soal waktu, kalau aku udah dapet jadwal, kalau bapak kan emang tiap hari kerja ya. Kalau aku paling ada di jadwal yang sudah ditentukan. Aku nanti akan biasa nulis list buat semua ada mbak, ada susternya. Nanti yang tapi juga mama juga datang dari kecil karena anakku ini lagi dalam masa lagi heboh-hebohnya lari loncat sini jadi benar-benar harus diawasi banget. Karena kan udah 2 tahun sebenarnya. Jadi itu sih lebih ke aku paling ngasih atau naruh satu orang kepercayaan gitu apakah mama walaupun ada mbak tapi ada mama yang tapi ini kan belum tiap hari ya nanti pada saat syuting aku akan bawa itu jadi Erlangga akan sama suster dan sama mamaku yang ngawasin tetap ya mama kerjain sama mama di rumah itu sih palingnya. Kalau dari Mas sendiri Ya. sudah mungkin cara ngatur waktu buat anak juga. Kalau saya yang jelas saya sudah di planning semuanya. Kalau misalnya kita kerja jam berapa, saya jam berapa berangkat, saya udah pasti pesan saya bagi waktu sama Tata. Misalnya hari ini Tata ada workshop, Tata yang ganti
jagai Erlangga. Nah karena sekarang misalnya di dua-duanya ikut ke sini, kami juga udah ada Mbak di rumah, kemudian saya masih selalu liatin karena ada CCTV sekarang di set. Jadi dilihat gimana. Karena kalau di kantor juga begitu yang ditanyain bukan aku. Erlangga mana? Seprotektif apa sih mungkin sama Karena gimana ya, Erlangga kan mirip saya banget ya, plek tiplak gitu kan. Jadi ya udah itu menjadi, saya juga anak bungsu, Erlangga anak bungsu juga, jadi saya sangat Pokoknya jalan jatuh depannya langsung di mukanya langsung. ya seperti itu. Tapi kadang suka ke skip nggak sih dengan kesibukan kalian, dengan perkembangan anak, dengan perkembangan Erlangga, kadang suka skip nggak sih karena kalian masing-masing pada sibuk? Alhamdulillah enggak. Karena aku kan sekarang juga aku lebih fokus di rumah sebenarnya ya. Jadi kayak nyanyi pun aku alhamdulillah gitu harus atas izin suami dulu kan, jadi izin dulu. Kalau misalnya yang deket nggak terlalu misalnya 2 hari 3 hari aku nggak diambil. Jadi aku di rumah sama anak-anak gitu. Suamiku pingin anak-anak lebih bisa dirawat oleh ibunya ya, sama mbaknya. Bakal di rumah sih, hanya buat project ini aja. Kadang-kadang aku pergi, itu pun ya sore udah pulang. Kalaupun reading sampai malam ya ada mama gitu. Pokoknya diusahakan sebaik mungkin aku harus bisa mengatur waktu untuk 3 anakku di rumah dan untuk project kita. Tapi kalau perkembangan anak mungkin dalam arti mungkin sekarang udah 2 tahun lebih Ya, mungkin beberapa tahun kemudian mungkin perlu nggak maksudnya untuk adik untuk Adek? Ini sekolah. Sekarang kita bikin karya aja ya, bikin anaknya udah ya. Kalau udah 3 saya kayaknya udah cukup. Karena kita pokoknya 2024 pengennya bikin karya. Mudah-mudahan sih. Jalannya lancar lah gitu aja ya. Udah sekolah toddler. Udah Nyanyi gitu doang. Lebih kemana nih arahnya? Nyanyi atau lebih mau ke kayak papanya? Iya, akademis ya masa. Ya dia cepat. Akademis Ya, dia. dia lebih ke ininya sih, ke eksaktanya kayaknya ya. Hitungnya cepet banget gitu. Hitungnya, countingnya. Dia alfabet gitu Alfabet udah udah hafal. hafal. Dia warna Ya, udah dari semua. 1 tahun dia tahu. Udah hafal semua. Alhamdulillah, masya Allah. Ya. Turunan siapa ini? Saya. Oh. Tapi kalau anak laki-laki dari ibu loh. Iya betul Pak. benar. Ya. Iya benar-benar. Ya itu mungkin informasi yang bisa kasih kita berikan. Iya. Nah mungkin nanti kalau untuk gambaran film muslihat ini kita akan panggil undang-undang teman-teman. Oke. Buat perkembangannya seperti apa setelah syuting. Mulai syuting kapan ya? Mulai syuting insya Allah kalau nggak ada halangan di bulan ini tanggal Di mana? dan Pengalengan. BR Oh, Pangalengan. Bandung. Oke, siap. Makasih. Iya. Sukses. Untuk dirasakan, diciptakan, dan untuk divisualkan. Terus kemudian saya pernah juga membuat satu proyek video klipnya istri saya juga ikut di situ, tapi bukan ikut di dalam video klipnya. Hanya di buat kursi kali ya, di situ. Dan saya melihat di situ cukup menarik ini ya. Di situ bermain karakter, di situ bisa memberikan pesan, di situ bisa memberikan satu makna yang bisa dirasakan oleh orang nantinya. Jadi kenapa saya mulai masuk ke industri film ini? Karena menurut saya artis no boundaries lah. Kita bisa melakukan semuanya dengan seni. Oke, luar biasa. Yuk kita kasih tepuk tangan dong, sekali lagi, ya. Selanjutnya tadi pertanyaan sebentar. Oke, masih ada satu jawaban lagi. Kak Tata, gimana? Tadi pertanyaannya film pertama ya. Iya. Sebetulnya gini, awalnya itu kami mau bikin film ini. Suami saya bilang kamu bikin OST-nya, bikin lagunya buat film ini. Oke, terus aku bikin lagunya. Lama-kelamaan kok tiba-tiba suamiku telepon, kamu main ya? Waduh. Itu sebetulnya awalnya dari OST. Cuman karena karakter ini ternyata yang dibutuhkan itu cukup mendekati kepada aku gitu ya, jadi akhirnya aku ikut masuk ke film muslihat ini. Awalnya dari OST. Nah terus tantangannya itu tadi ya Mbak, pastinya aku ini adalah tantangan karena aku udah penyanyi, tapi saya yakin seni itu tanpa batas, ya kan? Jadi semua bisa asalkan mau belajar. Jadi di sini saya banyak banget guru-guru di sini, Kak Adit, ada
teman-teman yang lain juga ngajarin saya lah, kita saling ngajar, saling belajar gitu ya. Nah terus kalau rasa ketakutan, karena kita syutingnya kan belum ya, ya mudah-mudahan nanti di sana semuanya aman, doain semuanya lancar gitu. Kalau saya percaya bahwa kita ini di dunia memang ada yang lain, ya kan? Tapi mereka ada di dimensi yang lain. Tapi mereka ada di sekitar, ada di depan, dan ada di belakang kamera. Jadi ya saya harus prepare. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berdoa aja semoga Allah melancarkan semuanya. Amin. Luar biasa. Oke, terima kasih. Latar belakang yang menjadi kami untuk memproduksi film Muslihat ini, seperti tadi saya sudah sampaikan bahwa kita banyak melihat hal-hal yang terjadi di dalam kehidupan sosial dan masyarakat kita. Bagaimana ada hal-hal yang terjadi baik sifatnya itu yang mistis maupun sifatnya yang semacam gangguan-gangguan lain yang menjadi fenomena terjadi di sekitar kita. Dengan dasar tersebut kita coba untuk bagaimana kejadian-kejadian itu kita sampaikan dalam bentuk film yang nantinya bisa dinikmati dan juga bisa menjadi satu pemahaman dan mendapat satu pelajaran, sekaligus juga mendapat satu bekal seperti apa kita harus menyikapi jika terjadi hal-hal yang demikian. Baik, luar biasa. Boleh tepuk tangan dulu dong untuk dari jawaban dari Pak Profesor. Namun begini Pak, film ini kan banyak genrenya. Ada genre romantis dan lain-lain. Kenapa Bapak memilih film bergenre horor? Nah ini menarik. Kenapa kita starting the first movie ini dalam film horor dengan genre horor? Yang pertama, dengan melihat data penonton film horor yang cukup tinggi di Indonesia, itu menjadi patokan kita untuk bahwa film bergenre horor ini masih banyak sekali peminatnya dan banyak sekali penontonnya. Oleh karena itu kita mencoba untuk menggandeng Evelyn selaku penulis skenario untuk mencoba menggarap film Muslihat. Baik. Lalu kalau untuk judul Muslihat sendiri Pak, apa nih Pak? Kenapa membawa judul Muslihat di film ini? Muslihat itu sangat hati-hati, ada aku dan di belakangmu. Oh, itu ini ya. Tagline-nya ya. Bahwa Muslihat itu sesuatu yang kadang-kadang kita nggak tahu seperti apa. Dia mempunyai trik, dia mempunyai siasat. Kita kadang-kadang juga terbuai. Yang tadinya sudah firm, tiba-tiba berubah, kembali lagi. Nah itu yang mau kita coba sampaikan di film itu. Jadi relate juga dengan kehidupan kita ya Pak, yang banyak muslihat di sana sekarang. Tapi sesuai dengan judulnya Muslihat, ini ada arti juga mungkin mesti kita lihat nanti. Amin. Oke, nah ini untuk pertanyaan selanjutnya Pak, persiapan apa aja nih Pak yang udah dilakuin, prosesnya mungkin ada drama-drama Pak untuk proses-prosesnya mungkin. Alhamdulillah untuk proses pembuatan film Muslihat ini kita sudah mulai dari bulan November 2023. Dari script development kita sudah mulai menyusun sampai dengan final draft, kemudian sampai dengan kita mencari cast yang tepat untuk karakter film Muslihat ini. Dan alhamdulillah kita sudah melakukan beberapa kegiatan baik workshop atau yang mendukung film ini, sehingga insya Allah di bulan Januari ini, di tahun baru ini, kita akan memulai proses pembuatan produksi film. Oke, amin. Semoga pembuatan atau prosesnya berjalan dengan lancar ya Pak ya. Nah ini harapannya Pak, terakhir nih, harapannya untuk film ini ke depannya bagaimana? Harapannya yang jelas film ini bisa diterima dulu di masyarakat. Kemudian yang kedua, film ini bisa membawakan pesan atau message yang bisa nanti juga masyarakat bisa lihat dan bisa disampaikan ke beberapa yang lainnya juga. Amin. Luar biasa. Yuk kasih tepuk tangan yang meriah dulu untuk Penyanyi Tata Janeta main film Muslihat yang diproduseri sang suami, Broto Seno.
Film Muslihat merupakan debut layar lebar bagi Tata Janeta. Rencananya, film Muslihat yang merupakan bergenre horor itu dijadwalkan syuting tahun ini. Debut layar lebar, Tata sendiri mengaku sangat tertantang dan bahagia. Akhirnya bisa berkesempatan untuk membuktikan kualitas aktingnya. Adapun dalam film ini, Tata mengaku langsung ditawari suaminya, Broto Seno untuk turut membintangi. Dalam film Muslihat, Broto Seno didapuk sebagai produser. Tentunya film ini tidak akan terlaksana tanpa adanya orang-orang hebat di balik layar ya. Nah di sini kita juga akan memanggilkan para kru, produser, sutradara, penulis. Kami persilahkan untuk naik ke atas panggung. Pada para kru dan juga orang-orang kreatif di balik layar, kami persilahkan untuk segera naik ke atas panggung. Yuk, beri tepuk tangan yang meriah dong. Ada yang luar biasa. Oke. Ya. Oke, halo semuanya, apa kabar? Baik, luar biasa, seger-seger banget nih mukanya. Nah, jadi di sini nanti kita akan coba mengenal lebih dalam apa ini Muslihat. Nah, sebelum acara ini dimulai, mungkin kita akan mendengarkan opening speech dari tentunya Bapak Broto. Kepada Bapak Raden Broto Seno, kami persilahkan untuk opening speech sebagai selalu produser. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih pada kesempatan ini. Saya sampaikan terima kasih sekali lagi kepada rekan-rekan media yang berkenan hadir ke IM Picture. Pertama-tama saya ucapkan juga terima kasih kepada aparat kru dan pemain IM Picture, pemain film Muslihat yang insya Allah di Januari tanggal 15 kita akan melaksanakan kegiatan syuting film Muslihat. Film ini bercerita tentang kehidupan yang relate di masyarakat. Sengaja kita mengangkat hal ini untuk bisa kita sampaikan kepada penonton yang menyukai film horor. Mungkin itu sebagian dari saya. Baik, terima kasih Bapak Broto Seno untuk opening speech-nya. Luar biasa, kasih tepuk tangan dulu yang meriah. Pak, boleh diceritain lagi nggak sih pada akhirnya memilih terjun ke sini, ke film ini, prosesnya akhirnya tertarik juga untuk garap film? Seperti tadi udah saya bilang ya, saya pernah waktu Tata itu kan ada buat satu lagu judulnya Semudah Itu. Dulu garap video klipnya di Jogja, saya ikut tuh awalnya itu. Saya ikut lihat produksinya, prosesnya seperti apa, membahas scene by scene-nya kayak gimana, dan ya di situ saya mulai tertarik. Enak juga ya, keren juga di artis ini, seni itu tuh bisa apapun bisa dilakukan. Kebetulan kan dia di nyanyi, Tata nyanyi, tapi di situ kan nyanyi juga harus membawakan apa arti dari lagu itu. Jadi ini menarik, ada karakter yang disampaikan kepada publik atau penontonnya. Nah makanya saya coba sama Tata awalnya tadi itu, saya tolong buat OST film ini, skripnya ini. Jadi kok lama-lama begitu dia jadi OST-nya, kok ada yang pas dengan perannya Tata di sini. Makanya saya minta Tata untuk gabung di film Muslihat. Jadi apa sih untuk Tatanya sendiri? Tata sebagai Sinta itu aja. Pokoknya ini gabungan suami istri yang coba merambah dunia perfilmannya. Ibaratnya seperti aku bilang, seni itu udah tanpa batas. Kalau kemarin bisa suara, kayaknya kok kita kepengen nyoba berdua di dunia perfilman. Solusinya di tahun 2024 mudah-mudahan kita bisa mudah-mudahan coba ya Mas bisnis ini bismillahirrahmanirrahim berdua, mudah-mudahan dikasih jalannya berkah. Amin. Tapi ketika kalau kemarin
buah hatinya udah ada kan. Kalau sekarang buah hatinya dalam bentuk karya. Nah, Kak Tata sendiri ketika melihat sang suami mulai tertarik dengan dunia entertainment, dunia film apalagi, gimana sih Kak? Melihat suami Tertarik sama dunianya Kak Tata. Ini kan sebelumnya dunia Kak Tata gitu. Karena suamiku ini juga seneng sama seni gitu loh, seneng nyanyi ya kan. Jadi ya aku dukung pastinya. Memang tercetus ininya tuh gitu, panas-panasin kompor-komporin gitu. Ternyata memang beliau suka gitu kan. Ayo Mas, kenapa enggak kita coba Bismillah gitu kan. Jadi akhirnya dengan mengucap Bismillah ya udah kita mulai lah. Berarti ini udah jadi wishlist juga dari 2023 baru terrealisasi sih. Ya. Mudah-mudahan ya. Yang menjadi diferensiasinya yang jelas film ini saya juga mencoba untuk kolaborasi dengan Ilun selaku sutradara dan Evelyn selaku penulis. Yuk kita buat satu ide baru yang ada diferensiasinya, ada perbedaannya sebagai perbedaannya. Jadi film ini yang jelas harus ada maknanya, kemudian juga nanti untuk scare-nya, suspense-nya juga harus ada yang beda. Jadi yang pasti nanti ada perbedaannya. Kalau untuk ini semuanya udah kita tata kok nggak terlalu ini. Kata Janeta. Oh itu rahasia. Pokoknya kita pengennya film yang kita rilis nanti itu pasti punya pesan moral yang bagus. Nah, film itu kan ya bakalan dilihat sama semua orang ya. Mudah-mudahan filmnya bisa ada maknanya, akhirnya bisa jadi ini loh Mas, ya kan? Ya jadi bisa dinikmati. Menjalin chemistry juga gak susah juga kayak masa suami. Mungkin bekerja sama Mas suami dengan suami itu bagaimana gimana gitu, sih, Kak? bekerja rasanya Ini alhamdulillah saya sama Tata saling combine melengkapi ya. Tata Devi-nya di seni sudah lama penyanyi, saya coba memanage di situ. Jadi saya ibaratnya ya memanage semua yang kecil-kecil, terus kemudian gimana mengcombine dari berbagai departemen. Intinya dibuat satu tim yang baik, tim yang bagus, tim yang hebat untuk ciptakan film yang bagus. Kak Tata, ini film pertama, persiapan syuting kayak apa? Apalagi kadang horor kan malam jadi pagi, pagi jadi malam gitu kan ya. Itu persiapannya sendiri secara fisik, stamina. Sebenarnya sih kalau masalah waktu memang agak berbeda ya sama nyanyi. Kalau nyanyi itu kan cuman 1 jam selesai gitu ya. Kalau film memang prosesnya sangat berbeda dengan nyanyi. Jadi memang butuh apa ya, mental, butuh juga siapan waktu, karena ada reading, ada workshop, ada ya gitulah. Tapi di situ ada, aku tertarik gitu, maksudnya ternyata semenarik ini ya film, itu seru. Nggak cuman kalau nyanyi udah selesai, ini ada pelajaran-pelajaran yang bisa jadi ilmu baru buat aku gitu. Itu sih. Dan di sini aku profesional banget ketika aku kan selesai bikinin OST, kemudian aku dapat peran, kamu jadi ini, itu aku mulai baca, mulai benar-benar latihan di rumah bagaimana supaya aku bisa menghayati peran itu, jadi sosok itu, karena pokoknya kalian terkaget-kaget. Butuh acting coach nggak sih? Di IM memang disediakan acting coach. Selain itu mungkin Kak Tata riset lagi Kak soal jadi karakter-karakter itu. Itu aku di rumah latihan terus, makanya sambil baca, sambil mendalami peran ya, karena memang jauh berbeda sekali sama Tata Janeta. Itu jadi orang lain memang gitu. Dan aku melakukan sesuatu yang memang bukan aku gitu. Ada tantangan banget tapi masih rahasia. Belum bisa diceritakan. Dan itu aku latihannya tiap hari, aduh ya Allah gitu. Sampai minta saran gitu nggak sih ke aktor atau aktris? Iya, teman-teman Kak Janeta, teman-teman artis lainnya. Saran gitu gimana sih? Ya nanya-nanya sama teman-teman gitu. Biasalah. Sama suami juga nanya, Mas gimana? Tinggal ini aktingnya udah bagus nggak gitu? Ya, kayak gitu lah pokoknya. Gimana sih anak baru ya kan? Rahim lah pokoknya. So far enjoy. Seneng banget.
ya kita next movie aku juga harus main lagi. Mengurangi budget juga ya itu. Insya Allah. Jadi ya semuanya itu tadi kalau kita siapin tim yang bagus, tim yang pas, semuanya bisa kolaborasi, ada acting coachnya, Tata yang baru mulai juga di workshop. Jadi ya udah, kita ingin hasil yang bisa dinikmati lah nanti. Berarti ketika itu menambah bisa nih kalian atau justru menambah ada lagi dan lebih profesional ya gitu. Ini gue atau ini gue atau gitu. Kalau di kantor, kalau lagi di sini lagi kerja, ya profesional. Tapi kalau udah selesai, dah kita kembali kayak kehidupan dulu. Tapi mungkin sempat terbawa suasana gitu kasih ke rumah nih budget tuh nggak profesional. Nah tuh dikasih bocoran budget. Jadi apa? Tadi gimana tadi? sempat ke bawah suasana nggak ke rumah gitu profesional. Ya ada cerita lucunya. Jadi Tata ini kan saya minta untuk buat OST ya. Nanti OST-nya kita akan spill nanti. Original soundtrack-nya juga judulnya juga sama. Jadi ya pernah di tengah malam tiba-tiba ya karena ini Tata di seniman ini menarik ya. Tata itu buat lagunya itu over di jam 11 malam, jam 12. Lagi anak-anaknya tidur tiba-tiba ada nyanyi jam 2 itu kan jadi suspense sendiri. Siapa yang nyanyi jam 2 gini kan ternyata istri saya. Jadi ilhamnya terimanya di situ. Ya seperti itulah. Menarik. Tapi seru sih. Seru banget. Nah. Kenapa film pertamanya memilih film horor? Seperti tadi ya, saya ngelihatnya film horor ini banyak banget peminatnya. Di 2023 aja kayak tadi udah apa film horor yang sudah ditayangkan di SSY atau di bioskop yang lain kan luar biasa, penontonnya sangat banyak dan saya kira itu menjadi satu hal yang menarik untuk kita coba membuat film horor itu. Tapi horor yang kita ambil di sini adalah horor yang ya tidak jauh dari religi juga. Ada pesan-pesan juga yang disampaikan. Oke. Kalau masuk di pernikahan ke 3 tahun ya mungkin suka dukanya seperti apa? 3 tahun ya? Iya. Tapi namanya dihormati sama anak. Dengan cara bekerja sama 3 gini tahun mungkin belum ini. muslihat. Jadi bingung ya. Kalau dari Mas Edi, Dari saya sendiri ya, alhamdulillah ya intinya saya selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apapun yang kita jalani sampai detik ini kita buat proyek bersama itu merupakan apa ya rasa syukur saya lah, rasa syukur dan itu semua saya syukuri berkah semua yang dikasihkan untuk syukuri dan insya Allah hubungan keluarga kami juga si kecil bungsu makin besar Erlangga jadi makin membawa suasana di rumah itu jadi homey. 2 tahun yang lalu kita membuat buah hati di rumah, sekarang kita buah hatinya dalam bentuk karya gitu Ya, Mas, insya Allah. Mudah-mudahan Doanya. itu aja sih, Allah selalu meridhoi, memberkahi segala langkah yang kita berdua ya. kalau untuk perkembangan anak sendiri sekarang seperti apa? Anak sendiri kan kalian sama-sama sekarang udah aktif Jadi kan entertain. sibuk dua-duanya nih. Cara ngatur waktunya juga seperti apa? Ya. Soal ngatur waktu, kalau aku udah dapet jadwal, kalau mama kan emang tiap hari kerja ya. Kalau aku paling ada di jadwal yang sudah ditentukan, aku nanti akan biasa tulis list buat sekolah ini ada mbak, ada susternya, nanti yang tapi juga mama juga datang dari sekecil karena anakku ini lagi dalam masa lagi heboh-hebohnya lari, loncat sana loncat sini jadi benar-benar harus diawasi banget. Karena kan udah 2 tahun sekarang. Jadi itu sih lebih ke aku paling ngasih atau naruh satu orang kepercayaan gitu sama mama. Walaupun ada mbak, tapi ada mama yang hati-hati. Tapi ini kan belum tiap hari ya. Nanti pada saat syuting aku akan bawa. Itu jadi Erlangga akan sama suster dan sama mamaku yang ngawasin. Tetap ya mama kerjain sama mama belum itu sih palingnya. Kalau dari Mas sendiri Ya. udah mungkin cara ngatur waktu buat anak juga. Kalau saya yang jelas saya sudah di planning semuanya. Kalau misalnya kita kerja jam berapa, saya jam berapa berangkat, saya udah pasti pesan saya bagi waktu sama Tata. Misalnya hari ini Tata nggak ada workshop, Tata yang ganti jagain Erlangga. Nah karena sekarang misalnya di dua-duanya ikut ke sini, kami juga udah ada mbak di rumah, kemudian saya pasti selalu ngeliatin
Karena ada CCTV sekarang di set. Jadi dilihat gimana. Karena kalau di kantor juga begitu, yang ditanyain bukan aku, Erlangga mana. Seprotektif apa sih mungkin Karena gimana ya, Erlangga kan mirip saya banget ya, plek gitu kan. Jadi ya udah, itu menjadi, saya juga anak bungsu, Erlangga anak bungsu juga, jadi saya sangat Pokoknya jalan jatuh depannya langsung mukanya langsung. ya seperti itu. Tapi kadang suka ke skip nggak sih dengan kesibukan kalian, dengan perkembangan anak, dengan perkembangan Erlangga, kadang suka skip nggak sih karena kalian masing-masing pada sibuk? Alhamdulillah enggak. Karena aku kan sekarang juga aku lebih fokus di rumah sebenarnya ya. Jadi kayak nyanyi pun aku alhamdulillah gitu harus atas izin suami dulu kan, jadi izin dulu. Kalau misalnya yang deket nggak terlalu misalnya 2 hari 3 hari aku nggak diambil. Jadi aku di rumah sama anak-anak gitu. Suamiku pingin anak-anak lebih bisa dirawat oleh ibunya ya, sama mbaknya. Bakal di rumah sih, hanya buat project ini aja. Kadang-kadang aku pergi, itu pun ya sore udah pulang malam. Kalaupun reading sampai malam ya ada mama gitu. Pokoknya diusahakan sebaik mungkin aku harus bisa mengatur waktu untuk 3 anakku di rumah dan untuk project ini. Tapi kalau perkembangan anak mungkin dalam arti mungkin sekarang udah 2 tahun lebih ya. Ya, Mungkin beberapa tahun kemudian mungkin perlu nggak maksudnya untuk adik untuk Adek? Ini sekolah. Sekarang kita bikin karya aja ya, bikin anaknya udah udah 3 saya kayaknya udah cukup. Karena kita pokoknya 2024 pengennya bikin karya. Mudah-mudahan sih. Jalannya lancar lah gitu aja ya. Udah sekolah partner. Udah nyanyi gitu doang. Lebih kemana nih arahnya? Nyanyi atau lebih mau ke kayak papanya? Dia akademis ya masih. Iya, dia cepat. Akademis Ya, dia lebih ke ininya sih, ke eksaktanya kayaknya ya. Hitungnya cepet banget gitu. Hitungnya, countingnya. Dia alfabet gitu udah hafal. Dia warna udah dari 1 tahun dia tahu. Udah hafal semua. Alhamdulillah, masya Allah. turun siapa itu? Saya. Oh. Tapi kalau anak laki-laki dari ibu loh. Iya betul benar. Iya benar-benar. Ya itu mungkin informasi yang bisa kasih kita berikan. Iya. Nah mungkin nanti kalau untuk gambaran film muslihat ini kita akan panggil undang-undang teman-teman. Oke. Buat perkembangannya seperti apa setelah syuting. Mulai syuting kapan ya? Mulai syuting insya Allah. Kalau nggak ada halangan di bulan ini tanggal Di mana? dan Pengalengan. BR Bandung. Oke, siap. Makasih. Iya. Sukses. Untuk dirasakan, diciptakan, dan untuk divisualkan. Terus kemudian saya pernah juga membuat satu proyek video klipnya istri saya juga ikut di situ, tapi bukan ikut di dalam video klipnya. Hanya di buat musik aja di situ. Dan saya melihat di situ cukup menarik ini ya. Di situ bermain karakter, di situ bisa memberikan pesan, di situ bisa memberikan satu makna yang bisa dirasakan oleh orang nantinya. Jadi kenapa saya mulai masuk ke industri film ini? Industri karena menurut saya artis global kita bisa melakukan semuanya dengan seni. Oke, luar biasa. Yuk kita kasih tepuk tangan dong, sekali lagi, ya. Selanjutnya tadi pertanyaan sebentar. Oke, masih ada satu jawaban lagi. Kak Tata, gimana? Tadi pertanyaannya film pertama ya. Iya. Sebetulnya gini, awalnya itu kami mau bikin film ini. Suami saya bilang kamu bikinin OST-nya, bikinin lagunya buat film ini. Oke, terus aku bikin lagunya. Lama-kelamaan kok tiba-tiba suamiku telepon, kamu main ya? Waduh. Itu sebetulnya awalnya dari OST. Cuman karena karakter ini ternyata yang dibutuhkan itu cukup mendekati kepada aku gitu ya. Jadi akhirnya aku ikut masuk ke film muslihat ini. Awalnya dari OST. Nah terus tantangannya itu tadi ya Mbak, pastinya aku ini adalah tantangan karena aku udah penyanyi, tapi saya yakin seni itu tanpa batas, ya kan? Jadi semua bisa asalkan mau belajar. Jadi di sini saya banyak banget guru-guru di sini, Kak Adit, ada teman-teman yang lain juga ngajarin saya lah. Kita saling ngajar, saling belajar gitu ya.
Nah terus kalau rasa ketakutan, karena kita syutingnya kan belum ya, ya mudah-mudahan nanti di sana semuanya aman, doain semuanya lancar gitu. Kalau saya percaya bahwa kita ini di dunia memang ada yang lain, ya kan? Tapi mereka ada di dimensi yang lain. Tapi mereka ada di sekitar, ada di depan, dan ada di belakang kamera. Jadi ya saya harus prepare. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berdoa aja semoga Allah melancarkan semuanya. Amin. Luar biasa. Oke, terima kasih. Latar belakang yang menjadi kami untuk memproduksi film Muslihat ini, seperti tadi saya sudah sampaikan bahwa kita banyak melihat hal-hal yang terjadi di dalam kehidupan sosial dan masyarakat kita. Bagaimana ada hal-hal yang terjadi baik sifatnya itu yang mistis maupun sifatnya yang semacam gangguan-gangguan lain yang menjadi fenomena terjadi di sekitar kita. Dengan dasar tersebut kita coba untuk bagaimana kejadian-kejadian itu kita sampaikan dalam bentuk film yang nantinya bisa dinikmati dan juga bisa menjadi satu pemahaman dan mendapat satu pelajaran, sekaligus juga mendapat satu bekal seperti apa kita harus menyikapi jika terjadi hal-hal yang demikian. Baik, luar biasa. Boleh tepuk tangan dulu dong untuk dari jawaban dari Bapak ini. Namun begini Pak, film ini kan banyak genrenya. Ada genre romantis dan lain-lain. Kenapa Bapak memilih film bergenre horor? Nah, ini menarik. Kenapa kita starting the first movie ini dalam film horor, dengan genre horor? Yang pertama, dengan lihat data penonton film horor yang cukup tinggi di Indonesia, itu menjadi patokan kita untuk bahwa film bergenre horor ini masih banyak sekali peminatnya dan banyak sekali penontonnya. Oleh karena itu kita mencoba untuk menggandeng Evelyn selaku penulis skenario untuk mencoba menggarap film Muslihat. Baik. Lalu kalau untuk judul Muslihat sendiri Pak, apa nih Pak? Kenapa membawa judul Muslihat di film ini? Muslihat itu sangat hati-hati, ada aku dan di belakangmu. Oh, itu ini ya. Tagline-nya ya. Bahwa Muslihat itu sesuatu yang kadang-kadang kita nggak tahu seperti apa. Dia mempunyai trik, dia mempunyai siasat. Kita kadang-kadang juga terbuai. Yang tadinya sudah firm, tiba-tiba berubah, kembali lagi. Nah itu yang mau kita coba sampaikan di film itu. Jadi relate juga dengan kehidupan kita ya Pak, yang banyak muslihat di sekarang. Tapi sesuai dengan judulnya Muslihat, ini ada arti juga mungkin mesti kita lihat nanti. Amin. Oke, nah ini untuk pertanyaan selanjutnya Pak, persiapan apa aja nih Pak yang udah dilakuin, prosesnya mungkin ada drama-drama Pak untuk proses-prosesnya mungkin. Alhamdulillah untuk proses pembuatan film Muslihat ini kita sudah mulai dari bulan November 2023. Dari script development kita sudah mulai menyusun sampai dengan final draft, kemudian sampai dengan kita mencari cast yang tepat untuk karakter film Muslihat ini. Dan alhamdulillah kita sudah melakukan beberapa kegiatan baik workshop atau yang mendukung film ini, sehingga insya Allah di bulan Januari ini, di tahun baru ini, kita akan memulai proses pembuatan produksi film. Oke, amin. Semoga pembuatan atau prosesnya berjalan dengan lancar ya Pak ya. Nah ini harapannya Pak, terakhir nih, harapannya untuk film ini ke depannya bagaimana? Harapannya yang jelas film ini bisa diterima dulu di masyarakat. Kemudian yang kedua, film ini bisa membawakan pesan atau message yang bisa nanti juga masyarakat bisa lihat dan bisa disampaikan ke beberapa yang lainnya juga. Amin. Luar biasa. Yuk kasih tepuk tangan yang meriah dulu untuk kita. Penyanyi Tata Janeta main film Muslihat yang diproduseri sang suami, Broto Seno. Film Muslihat merupakan debut layar lebar bagi Tata Janeta. Rencananya, film Muslihat yang merupakan bergenre horor itu dijadwalkan syuting tahun ini. Debut layar lebar,
Tata sendiri mengaku sangat tertantang dan bahagia, akhirnya bisa berkesempatan untuk membuktikan kualitas aktingnya. Adapun dalam film ini, Tata mengaku langsung ditawari suaminya, Brotoseno, untuk turut membintangi. Dalam film Muslihat, Brotoseno didapuk sebagai produser. Tentunya film ini tidak akan terlaksana tanpa adanya orang-orang hebat di balik layar ya. Nah di sini kita juga akan memanggilkan para kru, produser, sutradara, penulis. Kami persilahkan untuk naik ke atas panggung. Pada para kru dan juga orang-orang kreatif di balik layar, kami persilahkan untuk segera naik ke atas panggung. Yuk, beri tepuk tangan yang meriah dong. Ada yang luar biasa. Oke. Ya. Oke, halo semuanya, apa kabar? Baik, luar biasa, udah seger-seger banget nih mukanya. Nah, jadi di sini nanti kita akan coba mengenal lebih dalam apa ini Muslihat. Nah, sebelum acara ini dimulai, mungkin kita akan mendengarkan opening speech dari tentunya Bapak Broto kepada Bapak Brotoseno. Kami persilakan untuk opening speech sebagai salah satu produser. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih pada kesempatan ini. Saya sampaikan terima kasih sekali lagi kepada rekan-rekan media yang berkenan hadir ke IM Picture. Pertama-tama saya ucapkan juga terima kasih kepada para kru dan pemain IM Picture, pemain film Muslihat yang insya Allah di Januari tanggal 15 kita akan melaksanakan kegiatan syuting film Muslihat. Film ini bercerita tentang kehidupan yang relate di masyarakat. Sengaja kita mengangkat hal ini untuk bisa kita sampaikan kepada penonton yang menyukai film horor. Mungkin itu sebagian dari saya. Baik, terima kasih Bapak Brotoseno untuk opening speech-nya, luar biasa. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah. Pak, boleh diceritain lagi nggak sih pada akhirnya memilih terjun ke sini, ke film ini, Ya. prosesnya akhirnya tertarik juga untuk garap film. Seperti tadi udah saya bilang ya, saya pernah waktu Tata itu kan ada buat satu lagu judulnya Semudah Itu. Dulu garap video klipnya di Jogja, saya ikut tuh awalnya itu. Saya ikut lihat produksinya, prosesnya seperti apa, membahas scene by scene-nya kayak gimana, dan ya di situ saya mulai tertarik. Enak juga ya, keren juga di artis ini, seni itu tuh bisa apapun bisa dilakukan. Kebetulan kan dia di nyanyi, Tata nyanyi, tapi di situ kan nyanyi juga harus membawakan apa arti dari lagu itu. Jadi ini menarik, ada karakter yang disampaikan kepada publik atau penontonnya. Nah makanya saya coba sama Tata awalnya tadi itu, saya tolong buat OST film ini, skripnya ini. Jadi kok lama-lama begitu dia jadi OST-nya, kok ada yang pas dengan perannya Tata di sini. Makanya saya minta Tata untuk gabung di film Muslihat. Jadi apa sih untuk Tatanya sendiri? Tata sebagai Sita itu aja. Pokoknya ini gabungan suami istri yang coba merambah dunia perfilman. Ibaratnya seperti aku bilang, seni itu udah tanpa batas. Kalau kemarin ditarik suara, kayaknya kok kita kepengen nyoba berdua di dunia perfilman. Solusinya di tahun 2024 mudah-mudahan kita bisa mudah-mudahan coba ya Mas, bisnis ini bismillahirrahmanirrahim berdua, mudah-mudahan dikasih jalannya bukan aja. Amin. Tapi ketika kalau kemarin buah hatinya udah ada kan, kalau sekarang buah hatinya dalam bentuk karya. Nah, Kak Tata sendiri ketika melihat sang suami mulai tertarik dengan dunia entertainment, dunia film apalagi, gimana sih Kak? Gimana melihat suami Tertarik sama dunianya Kak Tata. Ini kan sebelumnya dunia Kak Tata gitu. Karena suamiku ini juga seneng sama seni gitu loh, seneng nyanyi ya kan,
Jadi ya aku dukung pastinya. Memang tercetus ininya tuh aku gitu. Panas-panasin kompor-komporin gitu. Ternyata memang beliau suka gitu kan. Ayo Mas, kenapa enggak kita coba bismillah gitu kan. Jadi akhirnya dengan mengucap bismillah ya udah kita mulai lah. Berarti ini udah jadi wishlist juga dari 2023 baru terrealisasi. Ya. Mudah-mudahan ya. Yang menjadi diferensiasinya yang jelas film ini saya juga mencoba untuk kolaborasi dengan Ilun selaku sutradara dan Evelyn selaku penulis. Yuk kita buat satu ide baru yang ada diferensiasinya, ada perbedaannya sebagai pembedanya. Jadi film ini yang jelas harus ada maknanya, kemudian juga nanti untuk scare-nya, suspense-nya juga harus ada yang beda. Jadi yang pasti nanti ada pembedanya. Kalau untuk ini semuanya udah kita tata kok nggak terlalu ini. Tata Janeta. Oh itu rahasia. Pokoknya kita pengennya film yang kita rilis nanti itu pasti punya pesan moral yang bagus. Nah, film itu kan ya bakalan dilihat sama semua orang kan. Ya, filmnya bisa ada maknanya, akhirnya bisa jadi ini loh Mas, ya kan? Ya jadi bisa dinikmati. Menjalin chemistry juga nggak susah juga kayak mana Mungkin bekerja sama Mas Suami bagaimana gitu, bekerja rasanya gitu. Ini alhamdulillah saya sama Tata saling combine melengkapi ya. Tata Devi-nya nih seni sudah lama penyanyi, saya coba memanage di situ. Jadi saya ibaratnya ya memanage semua yang kecil-kecil, terus kemudian gimana mengcombine dari berbagai departemen. Intinya dibuat satu tim yang baik, tim yang bagus, tim yang hebat untuk ciptakan film yang bagus. Kata Tata ini film pertama, persiapan syuting kayak apa? Apalagi kadang horor kan malam jadi pagi jadi malam gitu kan ya. Itu persiapannya sendiri secara fisik, stamina. Sebenarnya sih kalau masalah waktu memang agak berbeda ya sama nyanyi. Kalau nyanyi itu kan cuman 1 jam selesai gitu ya. Kalau film memang prosesnya sangat berbeda dengan nyanyi. Jadi memang butuh apa ya, mental, butuh juga kesiapan waktu karena ada reading, ada workshop, ada ya gitulah. Tapi di situ ada aku tertarik gitu, maksudnya ternyata semenarik ini ya film gitu, seru. Nggak cuman kalau nyanyi udah selesai, ini ada pelajaran-pelajaran yang bisa jadi ilmu baru buat aku gitu. Itu sih. Dan di sini aku profesional banget ketika aku kan selesai bikinin OST, kemudian aku dapat peran, kamu jadi ini, itu aku mulai baca, mulai benar-benar latihan di rumah bagaimana supaya aku bisa menghayati peran itu, jadi sosok itu, karena pokoknya kalian kaget-kaget. Butuh acting coach nggak sih? Di IM memang disediakan acting coach. Selain itu mungkin Kak Tata riset lagi Kak soal jadi karakter itu. Iya, aku di rumah latihan terus, sambil baca, sambil mendalami peran ya, karena memang jauh berbeda sekali sama Tata Janeta. Itu jadi orang lain memang gitu. Dan aku melakukan sesuatu yang memang bukan aku gitu. Ada tantangan banget tapi masih rahasia. belum bisa diceritakan. Dan itu aku latihannya tiap hari, aduh ya Allah gitu. Sampai minta saran gitu nggak sih ke aktor atau aktris? Iya, teman-teman Kak Janeta, teman-teman artis lainnya. Saran gitu gimana sih? Ya nanya-nanya sama teman-teman gitu. Biasalah. Sama suami juga nanya, Mas gimana? Kayaknya ini aktingnya udah bagus nggak gitu? Ya, kayak gitu lah pokoknya. Gimana sih anak baru ya kan? Terus lah pokoknya. So far Enjoy, senang banget. Ya kita next movie aku juga harus main lagi. Mengurangi budget juga ya itu. Jadi ya semuanya itu tadi, kalau kita siapin tim yang bagus, tim yang pas, semuanya bisa kolaborasi, ada acting coachnya, Tata yang baru mulai juga di workshop. Jadi ya udah, kita ingin hasil yang bisa dinikmati lah nanti. Berarti ketika itu menambah kondisi kalian atau justru menambah ada kalian dan profesional ya gitu. Ini gue atau ini gue atau gitu.
Kalau di kantor, kalau lagi di sini lagi kerja, ya profesional. Tapi kalau udah selesai, dah kita kembali kayak kehidupan dulu. Tapi mungkin sempat terbawa suasana gitu kasih ke rumah nih budget tuh nggak profesional. Nah tuh dikasih bocoran budget. Jadi apa? Tadi gimana tadi? sempat ke bawah suasana nggak ke rumah gitu profesional. Ya ada cerita lucunya. Jadi Tata ini kan saya minta untuk buat OST ya. Nanti OST-nya kita akan spill nanti. Original soundtrack-nya juga judulnya juga sama. Jadi ya pernah di tengah malam tiba-tiba ya, karena ini Tata di Seniman ini menarik ya. Tata itu buat lagunya itu over di jam 11 malam, jam 12. Lagi ada nanya tidur, tiba-tiba ada yang nyanyi jam 2. Itu kan jadi suspense sendiri. Siapa yang nyanyi jam 2 gini kan? Ternyata istri saya. Jadi ilhamnya terimanya di situ. Ya seperti itulah. Menarik. Tapi seru sih. Seru banget. Kenapa film pertamanya memilih film horor? Seperti tadi ya, saya ngelihatnya film horor ini banyak banget peminatnya. Di 2023 aja kayak tadi udah apa film horor yang sudah ditayangkan di Sesuan atau di bioskop yang lain kan, itu luar biasa. Penontonnya sangat banyak dan saya kira itu menjadi satu hal yang menarik untuk kita coba membuat film horor itu. Tapi horor yang kita ambil di sini adalah horor yang ya tidak jauh dari religi juga. Ada pesan-pesan juga yang ingin disampaikan. Oke. Nah, kalau masuk di pernikahan ke 3 tahun ya mungkin suka dukanya seperti apa? 3 tahun ya? Iya. Tapi namanya dihormati sama anak. Dengan cara bekerja sama gini mungkin ini muslihat. Jadi bingung ya. Kalau dari Mas sendiri. Dari saya sendiri ya, alhamdulillah ya, intinya saya tahu bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apapun yang kita jalani sampai detik ini, kita buat proyek bersama, itu merupakan apa ya, rasa syukur saya lah, rasa syukur, dan itu semua saya syukuri, berkah semua yang dikasihkan untuk syukuri. Dan insya Allah hubungan keluarga kami juga si kecil bungsu makin besar, Erlangga, jadi makin membawa suasana di rumah itu jadi homey. 2 tahun yang lalu kita membuat buah hati di rumah, sekarang kita buah hatinya dalam bentuk karya gitu Ya, ya. insya Allah. Mudah-mudahan Doanya itu aja sih, Allah selalu meridhoi, memberkahi segala langkah yang kita berdua. Kalau untuk perkembangan anak sendiri sekarang seperti apa? Anak sendiri kan kalian sama-sama sekarang udah aktif jadi kan entertain, sibuk dua-duanya nih. Cara ngatur waktunya juga seperti apa? ya. Soal waktu, kalau aku udah dapet jadwal, kalau bapak kan emang tiap hari kerja ya. Kalau aku paling ada di jadwal yang sudah ditentukan. Aku nanti akan biasa nulis list buat semua, ada mbak, ada susternya, nanti yang tapi juga mamang juga datang dari kecil karena anakku ini lagi dalam masa lagi heboh-hebohnya lari, loncat sini, jadi benar-benar harus diawasi banget. Karena kan udah 2 tahun sebenarnya. Jadi itu sih lebih ke aku paling ngasih atau naruh satu orang kepercayaan gitu, apakah mama walaupun ada mbak tapi ada mama yang hati-hati. Tapi ini kan belum tiap hari ya, nanti pada saat syuting aku akan bawa itu. Jadi Erlangga akan sama suster dan sama mamaku yang ngawasin. Tetap ya mama kerjain sama mama di rumah. Itu sih palingnya. Kalau dari Mas sendiri Ya. sudah mungkin cara ngatur waktu buat anak juga. Kalau saya yang jelas saya sudah di planning semuanya. Kalau misalnya kita kerja jam berapa, saya jam berapa berangkat, saya udah pasti pesan saya bagi waktu sama Tata. Misalnya hari ini Tata ada workshop, Tata yang ganti jagain Erlangga. Nah karena sekarang misalnya di dua-duanya ikut ke sini, kami juga udah ada mbak di rumah, kemudian saya pasti selalu liatin karena ada CCTV sekarang. Jadi saya jadi dilihat gimana. Karena kalau di kantor juga begitu, yang ditanyain bukan aku, Erlangga mana. Seprotektif apa sih mungkin Karena gimana ya, Erlangga kan mirip saya banget ya, plek tiplek gitu kan. Jadi ya udah, itu menjadi, saya juga anak bungsu, Erlangga anak bungsu juga, jadi saya sangat Pokoknya jangan jatuh depannya langsung mukanya langsung. ya seperti itu.
Tapi kadang suka ke skip nggak sih dengan kesibukan kalian, dengan perkembangan anak, dengan perkembangan Erlangga, kadang suka skip nggak sih karena kalian masing-masing pada sibuk? Alhamdulillah enggak. Karena aku kan sekarang juga aku lebih fokus di rumah sebenarnya ya. Jadi kayak nyanyi pun aku alhamdulillah gitu harus atas izin suami dulu kan, jadi izin dulu. Kalau misalnya yang deket nggak terlalu misalnya 2 hari 3 hari aku nggak diambil. Jadi aku di rumah sama anak-anak gitu. Suamiku pingin anak-anak lebih bisa dirawat oleh ibunya ya, sama bayi. Bakal di rumah sih hanya buat project ini aja. Kadang-kadang aku pergi itu pun ya sore udah malam. Kalaupun reading sampai malam ya ada mama gitu. Pokoknya diusahakan sebaik mungkin aku harus bisa mengatur waktu untuk 3 anakku di rumah dan untuk project kita. Tapi kalau perkembangan anak mungkin dalam arti mungkin sekarang udah 2 tahun tapi ya, mungkin beberapa tahun kemudian mungkin perlu nggak maksudnya untuk adik untuk Adek? Ini sekolah. Sekarang kita bikin karya aja ya, bikin anaknya udah ya. Kalau udah 3 saya kayaknya udah cukup. Karena kita pokoknya 2024 pengennya bikin karya. Mudah-mudahan sih. Jalannya lancar lah gitu aja ya. Udah sekolah toddler. Udah nyanyi gitu doang. Lebih kemana nih arahnya? Nyanyi atau lebih mau ke kayak papanya? Iya, akademis ya mas. Iya dia cepat. Akademis Ya, dia. dia lebih ke ininya sih, ke eksaktanya kayaknya ya. Hitungnya cepet banget gitu. Hitungnya, countingnya. Dia alfabet gitu Alfabet udah udah hafal. hafal. Dia warna Ya, udah dari semua. 1 tahun dia tahu. Udah hafal semua. Alhamdulillah masya Allah. Ya. Turunan siapa ini? Saya. Oh. Tapi kalau anak laki-laki dari ibu loh. Iya betul Pak. benar. Iya benar-benar. Ya itu mungkin informasi yang bisa kasih kita berikan. Iya. Nah mungkin nanti kalau untuk gambaran film muslihat ini kita akan panggil undang-undang teman-teman. Oke. Buat perkembangannya seperti apa setelah syuting. Mulai syuting kapan ya? Mulai syuting insya Allah kalau nggak ada halangan di bulan ini tanggal Di mana? dan Pengalengan. BR Oh, Pangalengan. Bandung. Oke. Siap. Makasih. Iya. Sukses. Untuk dirasakan, diciptakan, dan untuk divisualkan. Terus kemudian saya pernah juga membuat satu proyek video klipnya istri saya juga ikut di situ, tapi bukan ikut di dalam video klipnya. Hanya di buat musik aja di situ. Dan saya melihat di situ cukup menarik ini ya. Di situ bermain karakter, di situ bisa memberikan pesan, di situ bisa memberikan satu makna yang bisa dirasakan oleh orang nantinya. Jadi kenapa saya mulai masuk ke industri film ini, industri seni? Karena menurut saya artis global Indonesia kita bisa melakukan semuanya dengan seni. Oke, luar biasa. Yuk kita kasih tepuk tangan dong, sekali lagi, ya. Selanjutnya tadi pertanyaan sebentar. Oke, masih ada satu jawaban lagi. Kak Tata, gimana? Tadi pertanyaannya film pertama ya. Iya. Sebetulnya gini, awalnya itu kami mau bikin film ini. Suami saya bilang kamu bikin OST-nya, bikin lagunya buat film ini. Oke, terus aku bikin lagunya. Lama-kelamaan kok tiba-tiba suamiku telepon, kamu main ya? Waduh. Itu sebetulnya awalnya dari OST. Cuman karena karakter ini ternyata yang dibutuhkan itu cukup mendekati kepada aku gitu ya, jadi akhirnya aku ikut masuk ke film muslihat ini. Awalnya dari OST. Nah terus tantangannya itu tadi ya Mbak, pastinya aku ini adalah tantangan karena aku adalah penyanyi, tapi saya yakin seni itu tanpa batas, ya kan? Jadi semua bisa asalkan mau belajar. Jadi di sini saya banyak banget guru-guru di sini, Kak Adit, ada teman-teman yang lain juga ngajarin saya lah. Kita saling ngajar, saling belajar gitu ya. Nah terus kalau rasa ketakutan, karena kita syutingnya kan belum ya, ya mudah-mudahan nanti di sana semuanya aman, doain semuanya lancar gitu. Kalau saya percaya bahwa kita ini di dunia memang ada yang lain, ya kan? Tapi mereka ada di dimensi yang lain. Tapi mereka ada di sekitar, ada di depan, dan ada di belakang kamera. Jadi ya saya harus prepare. Bismillahirrahmanirrahim.
Kita berdoa aja semoga Allah melancarkan semuanya. Amin. Amin. Luar biasa. Oke, terima kasih. Latar belakang yang menjadi kami untuk memproduksi film Muslihat ini, seperti tadi saya sudah sampaikan bahwa kita banyak melihat hal-hal yang terjadi di dalam kehidupan sosial dan masyarakat kita. Bagaimana ada hal-hal yang terjadi baik sifatnya itu yang mistis maupun sifatnya yang semacam gangguan-gangguan lain yang menjadi fenomena terjadi di sekitar kita. Dengan dasar tersebut kita coba untuk bagaimana kejadian-kejadian itu kita sampaikan dalam bentuk film yang nantinya bisa dinikmati dan juga bisa menjadi satu pemahaman dan mendapat satu pelajaran, sekaligus juga mendapat satu bekal seperti apa kita harus menyikapi jika terjadi hal-hal yang demikian. Baik, luar biasa. Boleh tepuk tangan dulu dong untuk dari jawaban dari Pak Profesor. Namun begini Pak, film ini kan banyak genrenya. Ada genre romantis dan lain-lain. Kenapa Bapak memilih film bergenre horor? Nah, ini menarik. Kenapa kita starting the first movie ini dalam film horor, dengan genre horor? Yang pertama, dengan melihat data penonton film horor yang cukup tinggi di Indonesia, itu menjadi patokan kita untuk bahwa film bergenre horor ini masih banyak sekali peminatnya dan banyak sekali penontonnya. Oleh karena itu kita mencoba untuk menggandeng Evelyn selaku penulis skenario untuk mencoba menggarap film Muslihat. Baik. Lalu kalau untuk judul Muslihat sendiri Pak, apa nih Pak? Kenapa membawa judul Muslihat di film ini? Muslihat itu sangat hati-hati, ada aku dan di belakangmu. Oh, itu ini ya. Tagline-nya ya. Bahwa Muslihat itu sesuatu yang kadang-kadang kita nggak tahu seperti apa. Dia mempunyai trik, dia mempunyai siasat. Kita kadang-kadang juga terbuai. Yang tadinya sudah firm, tiba-tiba berubah, kembali lagi. Nah, itu yang mau kita coba sampaikan di film itu. Jadi relate juga dengan kehidupan kita ya Pak, yang banyak muslihat di sekarang. Tapi sesuai dengan judulnya Muslihat, ini ada arti juga mungkin mesti kita lihat nanti. Amin. Oke, nah ini untuk pertanyaan selanjutnya Pak, persiapan apa aja nih Pak yang udah dilakuin, prosesnya mungkin ada drama-drama Pak untuk proses-prosesnya mungkin. Alhamdulillah untuk proses pembuatan film Muslihat ini kita sudah mulai dari bulan November 2023. Dari script development kita sudah mulai menyusun sampai dengan final draft, kemudian sampai dengan kita mencari cast yang tepat untuk karakter film Muslihat ini. Dan alhamdulillah kita sudah melakukan beberapa kegiatan baik workshop atau yang mendukung film ini, sehingga insya Allah di bulan Januari ini, di tahun baru ini, kita akan memulai proses pembuatan produksi film Muslihat. Oke, amin. Semoga pembuatan atau prosesnya berjalan dengan lancar ya Pak ya. Nah ini harapannya Pak, terakhir nih, harapannya untuk film ini ke depannya bagaimana? Harapannya yang jelas film ini bisa diterima dulu di masyarakat. Kemudian yang kedua, film ini bisa membawakan pesan atau message yang bisa nanti juga masyarakat bisa lihat dan bisa disampaikan ke beberapa yang lainnya juga. Amin. Luar biasa. Yuk kasih tepuk tangan yang meriah dulu untuk Penyanyi Tata Janeta main film Muslihat yang diproduseri sang suami, Broto Seno. Film Muslihat merupakan debut layar lebar bagi Tata Janeta. Rencananya, film Muslihat yang merupakan bergenre horor itu dijadwalkan syuting tahun ini. Debut layar lebar, Tata sendiri mengaku sangat tertantang dan bahagia. Akhirnya bisa berkesempatan untuk membuktikan kualitas aktingnya. Adapun dalam film ini, Tata mengaku langsung ditawari suaminya, Broto Seno untuk turut membintangi. Dalam film Muslihat, Broto Seno didapuk sebagai produser. Tentunya film ini tidak akan terlaksana tanpa adanya orang-orang hebat di balik layar ya. Nah di sini kita juga akan memanggilkan para kru, produser, sutradara, penulis. Kami persilahkan untuk naik ke atas panggung.
pada para kru dan juga orang-orang kreatif di balik layar, dan persilahkan untuk segera naik ke atas panggung. Yuk, beri tepuk tangan yang meriah dong. Ada yang luar biasa. Oke. Ya. Oke, halo semuanya, apa kabar? Baik, luar biasa, udah seger-seger banget nih mukanya nih. Nah, jadi di sini nanti kita akan coba mengenal lebih dalam apa ini muslihat. Nah, sebelum acara ini dimulai, mungkin kita akan mendengarkan opening speech dari tentunya Bapak Broto kepada Bapak Raden Broto Seno. Kami persilakan untuk opening speech sebagai salah satu produser. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih pada kesempatan ini. Saya sampaikan terima kasih sekali lagi kepada rekan-rekan media yang berkenan hadir ke IM Picture. Pertama-tama saya juga ucapkan juga terima kasih kepada para kru dan pemain IM Picture, pemain film muslihat yang insya Allah di Januari tanggal 15 kita akan melaksanakan kegiatan syuting film muslihat. Film ini bercerita tentang kehidupan yang relate di masyarakat. Sengaja kita mengangkat hal ini untuk bisa kita sampaikan kepada penonton yang menyukai film horor. Mungkin itu sebagian dari saya. Baik, terima kasih Bapak Broto Seno untuk opening speech-nya, luar biasa. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah. Tadi Pak, boleh diceritain lagi nggak sih pada akhirnya memilih terjun ke sini, ke film ini, prosesnya akhirnya tertarik juga untuk garap film? Seperti tadi udah saya bilang ya, saya pernah waktu Tata itu kan ada buat satu lagu judulnya Semudah Itu. Dulu garap video klipnya di Jogja, saya ikut tuh awalnya itu. Saya ikut lihat produksinya, prosesnya seperti apa, membahas scene by scene-nya kayak gimana, dan ya di situ saya mulai tertarik. Enak juga ya, keren juga. Di artis ini seni itu tuh bisa apapun bisa dilakukan. Kebetulan kan dia di nyanyi, Tata nyanyi, tapi di situ kan nyanyi juga harus membawakan apa arti dari lagu itu. Jadi ini menarik, ada karakter yang disampaikan kepada publik atau penontonnya. Nah makanya saya coba sama Tata awalnya tadi itu, saya tolong buat OST film ini, skripnya ini. Jadi kok lama-lama begitu dia jadi OST-nya, kok ada yang pas dengan perannya Tata di sini. Makanya saya minta Tata untuk gabung di film muslihat. Jadi apa sih untuk Tatanya sendiri? Tata sebagai Sita itu aja. Pokoknya ini gabungan suami istri yang coba merambah dunia perfilman ya. Ibaratnya seperti aku bilang, seni itu ya tanpa batas. Kalau kemarin misalnya suara, kayaknya kok kita kepengen nyoba berdua di dunia perfilman. Solusinya di tahun 2024 mudah-mudahan kita bisa mudah-mudahan coba ya bisnis ini bismillahirrahmanirrahim. Berdua mudah-mudahan dikasih jalannya bukan saja. Amin. Tapi ketika kalau kemarin buah hatinya udah ada kan, kalau sekarang buah hatinya dalam bentuk karya. Nah, Kak Tata sendiri ketika melihat sang suami mulai tertarik dengan dunia entertainment, dunia film apalagi, gimana sih Kak? Melihat suami Tertarik sama dunianya Kak Tata. Ini kan sebelumnya dunia Kak Tata gitu. Karena suamiku ini juga seneng sama seni gitu loh, seneng nyanyi ya kan. Jadi ya aku dukung pastinya. Memang tercetus ininya tuh aku gitu, panas-panasin kompor-komporin gitu kan. Ternyata memang beliau suka gitu kan. Ayo Mas, kenapa enggak kita coba Bismillah gitu kan. Jadi akhirnya dengan mengucap Bismillah ya udah kita mulai lah. Berarti ini udah jadi wishlist juga dari 2023 baru terrealisasi. Mudah-mudahan ya. Yang menjadi diferensiasinya yang jelas
film ini saya juga mencoba untuk kolaborasi dengan Ilun selaku sutradara dan Evelyn selaku penulis. Yuk kita buat satu ide baru yang ada diferensiasinya, ada perbedaannya sebagai pembedanya. Jadi film ini yang jelas harus ada maknanya, kemudian juga nanti untuk scare-nya, suspense-nya juga harus ada yang beda. Jadi yang pasti nanti ada pembedanya. Kalau untuk ini semuanya udah kita tata kok nggak terlalu ini. Tata Janeta. Oh itu rahasia. Pokoknya kita pengennya film yang kita rilis nanti itu pasti punya kesan moral yang bagus. Film itu kan ya bakalan dilihat sama semua orang ya, mudah-mudahan filmnya bisa ada maknanya, akhirnya bisa jadi ini loh Mas, ya kan? Ya jadi bisa dinikmati. Menjalin chemistry juga nggak susah juga kayak masa suami. Mungkin bekerja sama Mas Suami bagaimana gitu, bekerja rasanya Ini alhamdulillah saya sama Tata saling combine melengkapi ya. Tata Devi-nya di seni sudah lama penyanyi, saya coba memanage di situ. Jadi saya ibaratnya ya memanage semua yang kecil-kecil, terus kemudian gimana mengcombine dari berbagai departemen. Intinya dibuat satu tim yang baik, tim yang bagus, tim yang hebat untuk ciptakan film yang bagus. Kak Tata, ini film pertama, persiapan syuting kayak apa? Apalagi kadang horor kan malam jadi pagi, pagi jadi malam gitu kan ya. Itu persiapannya sendiri secara fisik, stamina. Sebenarnya sih kalau masalah waktu memang agak berbeda ya sama nyanyi. Kalau nyanyi itu kan cuman 1 jam selesai gitu ya. Kalau film memang prosesnya sangat berbeda dengan nyanyi. Jadi memang butuh apa ya, mental, butuh juga kesiapan waktu karena ada reading, ada workshop, ada ya gitulah. Tapi di situ ada aku tertarik gitu, maksudnya ternyata semenarik ini ya film, itu seru. Nggak cuman kalau nyanyi udah selesai, ini ada pelajaran-pelajaran yang bisa jadi ilmu baru buat aku gitu. Itu sih. Dan di sini aku profesional banget ketika aku kan selesai bikinin OST, kemudian aku dapat peran, kamu jadi ini, itu aku mulai baca, mulai benar-benar latihan di rumah bagaimana supaya aku bisa menghayati peran itu, jadi sosok itu, karena pokoknya kalian terkaget-kaget. Butuh acting coach nggak sih? Di IM memang disediakan acting coach. Selain itu mungkin Kak Tata riset lagi Kak soal jadi karakter itu. Iya, aku di rumah latihan terus, makanya sambil baca, sambil mendalami peran ya, karena memang jauh berbeda sekali sama Tata Janeta. Itu jadi orang lain memang gitu. Dan aku melakukan sesuatu yang memang bukan aku gitu. Ada tantangan banget tapi masih rahasia. Iya. Belum bisa diceritakan. Dan itu aku latihannya tiap hari, aduh ya Allah gitu. Sampai minta saran gitu nggak sih ke aktor atau aktris? Iya, teman-teman Kak Janeta, teman-teman artis lainnya. Saran gitu gimana sih? Ya nanya-nanya sama teman-teman gitu. Biasalah. Sama suami juga nanya, Mas gimana? Aktingnya ini, Aktingnya udah bagus nggak gitu? Ya kayak gitu lah pokoknya. Gimana sih anak baru ya kan? Rahim lah pokoknya. So far Enjoy, seneng banget. Ya kita next movie aku juga harus main lagi. Mengurangi budget juga ya itu. Jadi ya semuanya itu tadi, kalau kita siapin tim yang bagus, tim yang pas, semuanya bisa kolaborasi, ada acting coach-nya, Tata yang baru mulai juga di workshop. Jadi ya udah, kita ingin hasil yang bisa dinikmati lah nanti. Berarti ketika itu benar-benar kondisi kalian atau justru mulai nambah ada lagi dan betul profesional ya gitu. Ini gue atau istri gue atau gitu. Kalau di kantor, kalau lagi di sini lagi kerja, ya profesional. Tapi kalau udah selesai, dah kita kembali kayak kehidupan dulu. Tapi mungkin sempat terbawa suasana gitu kasih ke rumah nih, Budget tuh nggak profesional. Nah tuh dikasih bocoran budget. Jadi apa? Tadi gimana tadi? Sempat kebawa suasana nggak ke rumah gitu profesional. Ya ada cerita lucunya. Jadi Tata ini kan saya minta untuk buat OST ya. Nanti OST-nya kita akan spill nanti.
Original soundtracknya juga judulnya juga sama. Jadi ya pernah di tengah malam tiba-tiba ya, karena ini Tata di Seniman itu menarik ya. Tata itu buat lagunya itu over di jam 11 malam, jam 12. Lagi anak-anaknya tidur, tiba-tiba ada yang nyanyi jam 2. Itu kan jadi suspense sendiri. Siapa yang nyanyi jam 2 gini kan? Ternyata istri saya. Jadi ilhamnya terimanya di situ. Ya seperti itulah. Menarik. Tapi seru sih. Seru banget. Kenapa film pertamanya memilih film horor? Seperti tadi ya, saya ngelihatnya film horor ini banyak banget peminatnya. Di 2023 aja kayak tadi udah apa film horor yang sudah ditayangkan di Siswa atau di bioskop yang lain kan, luar biasa. Penontonnya sangat banyak dan saya kira itu menjadi satu hal yang menarik untuk kita coba membuat film horor itu. Tapi horor yang kita ambil di sini adalah horor yang ya tidak jauh dari religi juga. Ada pesan-pesan juga yang disampaikan. Oke. Kalau masuk di pernikahan ke 3 tahun ya mungkin suka dukanya seperti apa? 3 tahun ya? Iya. Namanya dihormati sama anak. Dengan cara bekerja sama 3 gini tahun mungkin belum muslihat. Jadi bingung ya. Kalau dari Mas sendiri. Dari saya sendiri ya, alhamdulillah ya, intinya saya selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apapun yang kita jalani sampai detik ini, kita buat proyek bersama, itu merupakan apa ya, rasa syukur saya lah, rasa syukur, dan itu semua saya syukuri, berkah semua yang dikasihkan untuk syukuri. Dan insya Allah hubungan keluarga kami juga si kecil semakin besar, Erlangga, jadi makin membawa suasana di rumah itu jadi homey. 2 tahun yang lalu kita membuat buah hati di rumah, sekarang kita buah hatinya dalam bentuk karya gitu Ya, Mas, ya. insya Allah. Mudah-mudahan Doanya itu aja sih, Allah selalu meridhoi, memberkahi segala langkah yang kita berbuat ya. Kalau untuk perkembangan anak sendiri sekarang seperti apa? Anak sendiri kan kalian sama-sama sekarang udah aktif jadi kan entertain, sibuk dua-duanya nih. Cara ngatur waktunya juga seperti apa? ya. Soal waktu, kalau aku udah dapet jadwal, kalau bapak kan emang tiap hari kerja ya. Aku paling ada di jadwal yang sudah ditentukan. Aku nanti akan biasa bisnis buat rumah, ada mbak, ada susternya. Nanti yang tapi juga mama juga datang dari kecil karena anakku ini lagi dalam masa lagi heboh-hebohnya lari, loncat sini, jadi benar-benar harus diawasi banget. Karena kan udah 2 tahun semua. Jadi itu sih lebih ke aku paling ngasih atau naruh satu orang kepercayaan gitu sama mama. Walaupun ada mbak, tapi ada mama yang tapi ini kan belum tiap hari ya. Nanti pada saat syuting aku akan bawa. Itu jadi Erlangga akan sama suster dan sama mamaku yang ngawasin. Tetap ya mama kerjain sama mama belum itu sih palingnya. Kalau dari Mas sendiri Ya. udah mungkin cara ngatur waktu buat anak juga. Kalau saya yang jelas saya sudah di planning semuanya. Kalau misalnya kita kerja jam berapa, jam berapa berangkat, saya udah pasti pesan saya bagi waktu sama Tata. Misalnya hari ini Tata nggak ada workshop, Tata yang ganti jagain Erlangga. Nah karena sekarang misalnya di dua-duanya ikut ke sini, kami juga udah ada mbak di rumah, kemudian saya pasti selalu ngeliatin karena ada CCTV sekarang di set. Jadi dilihat gimana. Karena kalau di kantor juga begitu, yang ditanyain bukan aku, Erlangga mana, seprotektif apa sih mungkin pesan sama anak. Karena gimana ya, Erlangga kan mirip saya banget ya, tiplak gitu kan. Jadi ya udah itu menjadi, saya juga anak bungsu, Erlangga anak bungsu juga, jadi saya sangat Pokoknya jalan-jalan depannya langsung di mukanya langsung. ya seperti itu. Tapi kadang suka ke skip nggak sih dengan kesibukan kalian, dengan perkembangan anak, dengan perkembangan Erlangga, kadang suka skip nggak sih karena kalian masing-masing pada sibuk? Alhamdulillah enggak. Karena aku kan sekarang juga aku lebih fokus di rumah sebenarnya ya. Jadi kayak nyanyi pun aku
alhamdulillah gitu, harus atas izin suami dulu kan, jadi izin dulu. Kalau misalnya yang deket nggak terlalu misalnya 2 hari 3 hari, aku nggak diambil, jadi aku di rumah sama anak-anak gitu. Suamiku pingin anak-anak lebih bisa dirawat oleh ibunya ya, sama mbaknya. Bakal di rumah sih, hanya buat project ini aja. Kadang-kadang aku pergi, itu pun ya sore udah pulang. Kalaupun reading sampai malam ya ada mama gitu. Pokoknya diusahakan sebaik mungkin aku harus bisa mengatur waktu untuk 3 anak di rumah dan untuk project ini. Tapi kalau perkembangan anak mungkin dalam arti mungkin sekarang udah 2 tahun lebih ya. Mungkin beberapa tahun kemudian mungkin perlu nggak maksudnya untuk adik atau untuk Adek? Kalau saya sekarang kita bikin karya aja ya, bikin anaknya udah udah 3 saya kayaknya udah cukup. Sekarang kita pokoknya 2024 pengennya bikin karya. Mudah-mudahan sih jalannya lancar lah gitu aja ya. Udah sekolah partner. Udah nyanyi gitu doang. Lebih kemana nih arahnya? Nyanyi atau lebih mau ke kayak papanya? Dia akademis ya masih. Iya, dia cepet. Akademis Ya, dia lebih ke ininya sih, ke eksaktanya kayaknya ya. Hitungnya cepet banget gitu. Hitungnya, countingnya. Dia alfabet gitu udah hafal. Dia warna udah dari 1 tahun dia tahu. Udah hafal semua. Alhamdulillah, masya Allah. Turun siapa ini? Saya. Oh. Tapi kalau anak laki-laki dari ibu loh. Iya, betul. benar. Iya benar-benar. Ya, itu mungkin informasi yang bisa kasih kita berikan. Iya. Nah, mungkin nanti kalau untuk gambaran film muslihat ini kita akan panggil undang-undang teman-teman. Oke. Buat perkembangannya seperti apa setelah syuting. Mulai syuting kapan ya? Mulai syuting insya Allah kalau nggak ada halangan di bulan ini tanggal Di mana? dan Pangalengan. BR Oh, Pangalengan. Oke, siap. Makasih. Iya. Sukses. Untuk dirasakan, diciptakan, dan untuk divisualkan. Terus kemudian saya pernah juga membuat satu proyek video klipnya istri saya juga ikut di situ, tapi bukan ikut di dalam video klipnya. Hanya dibuat musik aja di situ. Dan saya melihat di situ cukup menarik ini ya. Di situ bermain karakter, di situ bisa memberikan pesan, di situ bisa memberikan satu makna yang bisa dirasakan oleh orang nantinya. Jadi kenapa saya mulai masuk ke industri film ini, industri karena menurut saya artis global kita bisa melakukan semuanya dengan seni. Oke, luar biasa. Yuk kita kasih tepuk tangan dong sekali lagi, ya. Selanjutnya tadi pertanyaan sebentar. Oke, masih ada satu jawaban lagi. Kak Tata, gimana? Tadi pertanyaannya film pertama ya. Iya. Sebetulnya gini, awalnya itu kami mau bikin film ini. Suami saya bilang kamu bikin OST-nya, bikin lagunya buat film ini. Oke, terus aku bikin lagunya. Lama-kelamaan kok tiba-tiba suamiku telepon, kamu main ya, waduh. Itu sebetulnya awalnya dari OST. Cuman karena karakter ini ternyata yang dibutuhkan itu cukup mendekati kepada aku gitu ya, jadi akhirnya aku ikut masuk ke film muslihat ini. Awalnya dari OST. Nah terus tantangannya itu tadi ya Mbak, pastinya aku ini adalah tantangan karena aku adalah penyanyi, tapi saya yakin seni itu tanpa batas, ya kan? Jadi semua bisa asalkan mau belajar. Jadi di sini saya banyak banget guru-guru di sini, Kak Adit, ada teman-teman yang lain juga ngajarin saya lah. Kita saling ngajar, saling belajar gitu ya. Nah terus kalau rasa ketakutan, karena kita syutingnya kan belum ya mudah-mudahan nanti di sana semuanya aman, doain semuanya lancar gitu. Kalau saya percaya bahwa kita ini di dunia memang ada yang lain, ya kan? Tapi mereka ada di dimensi yang lain. Tapi mereka ada di sekitar, ada di depan, dan ada di belakang kita. Jadi ya saya harus prepare. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berdoa aja semoga Allah melancarkan semuanya. Amin. Luar biasa. Oke, terima kasih. Latar belakang yang menjadi kami untuk memproduksi film muslihat ini, seperti tadi saya sudah sampaikan bahwa kita
banyak melihat hal-hal yang terjadi di dalam kehidupan sosial dan masyarakat kita. Bagaimana ada hal-hal yang terjadi baik sifatnya itu yang mistis maupun sifatnya yang semacam gangguan-gangguan lain yang menjadi fenomena terjadi di sekitar kita. Dengan dasar tersebut kita coba untuk bagaimana kejadian-kejadian itu kita sampaikan dalam bentuk film yang nantinya bisa dinikmati dan juga bisa menjadi satu pemahaman dan mendapat satu pelajaran, sekaligus juga mendapat satu bekal seperti apa kita harus menyikapi jika terjadi hal-hal yang demikian. Baik, luar biasa. Beri tepuk tangan dulu dong untuk dari jawaban dari Bapak semua. Namun begini Pak, film ini kan banyak genrenya. Ada genre romantis dan lain-lain. Kenapa Bapak memilih film bergenre horor? Nah, ini menarik. Kenapa kita starting the first movie ini dalam film horor, dengan genre horor? Yang pertama, dengan lihat data penonton film horor yang cukup tinggi di Indonesia, itu menjadi patokan kita untuk bahwa film bergenre horor ini masih banyak sekali peminatnya dan banyak sekali penontonnya. Oleh karena itu kita mencoba untuk menggandeng Evelyn selaku penulis skenario untuk mencoba menggarap film Muslihat. Baik. Lalu kalau untuk judul Muslihat sendiri Pak, apa nih Pak? Kenapa membawa judul Muslihat di film ini? Muslihat itu sangat hati-hati, ada aku dan di belakangmu. Oh, itu ini ya. Tagline-nya ya. Bahwa Muslihat itu sesuatu yang kadang-kadang kita nggak tahu seperti apa. Dia mempunyai trik, dia mempunyai siasat. Kita kadang-kadang juga terbuai. Yang tadinya sudah firm, tiba-tiba berubah, kembali lagi. Nah, itu yang mau kita coba sampaikan di film itu tadi. Jadi relate juga dengan kehidupan kita ya Pak, yang banyak muslihat di sana sekarang. Tapi sesuai dengan judulnya Muslihat, ini ada arti juga mungkin mesti kita lihat nanti. Amin. Oke, nah ini untuk pertanyaan selanjutnya Pak, persiapan apa aja nih Pak yang udah dilakuin, prosesnya mungkin ada drama-drama Pak untuk proses-prosesnya mungkin. Alhamdulillah untuk proses pembuatan film Muslihat ini kita sudah mulai dari bulan November 2023. Dari script development kita sudah mulai menyusun sampai dengan final draft, kemudian sampai dengan kita mencari cast yang tepat untuk karakter film Muslihat ini. Dan alhamdulillah kita sudah melakukan beberapa kegiatan baik workshop atau yang mendukung film ini, sehingga insya Allah di bulan Januari ini, di tahun baru ini, kita akan memulai proses pembuatan produksi film Muslihat. Oke, amin. Semoga pembuatan atau prosesnya berjalan dengan lancar ya Pak ya. Nah ini harapannya Pak, terakhir nih, harapannya untuk film ini ke depannya bagaimana? Harapannya yang jelas film ini bisa diterima dulu di masyarakat. Kemudian yang kedua, film ini bisa membawakan pesan atau message yang bisa nanti juga masyarakat bisa lihat dan bisa disampaikan ke beberapa yang lainnya juga. Amin. Luar biasa. Yuk kasih tepuk tangan yang meriah dulu untuk Penyanyi Tata Janeta main film Muslihat yang diproduseri sang suami, Broto Seno. Film Muslihat merupakan debut layar lebar bagi Tata Janeta. Rencananya, film Muslihat yang merupakan bergenre horor itu dijadwalkan syuting tahun ini. Debut layar lebar, Tata sendiri mengaku sangat tertantang dan bahagia. Akhirnya bisa berkesempatan untuk membuktikan kualitas aktingnya. Adapun dalam film ini, Tata mengaku langsung ditawari suaminya, Broto Seno untuk turut membintangi. Dalam film Muslihat, Broto Seno didapuk sebagai produser. Tentunya film ini tidak akan terlaksana tanpa adanya orang-orang hebat di balik layar ya. Nah di sini kita juga akan memanggilkan para kru, produser, sutradara, penulis. Kami persilahkan untuk naik ke atas panggung. Pada para kru dan juga orang-orang kreatif di balik layar, kami persilahkan untuk segera naik ke atas panggung. Yuk, beri tepuk tangan yang meriah dong. Ada yang luar biasa. Oke.
Ya. Oke, halo semuanya, apa kabar? Baik, luar biasa udah seger-seger banget nih mukanya. Nah, jadi di sini nanti kita akan coba mengenal lebih dalam apa ini muslihat. Nah, sebelum acara ini dimulai, mungkin kita akan mendengarkan opening speech dari tentunya Bapak Broto kepada Bapak Raden Broto Seno. Kami persilakan untuk opening speech sebagai salah satu produser. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih pada kesempatan ini. Saya sampaikan terima kasih sekali lagi kepada rekan-rekan media yang berkenan hadir ke IM Picture. Pertama-tama saya ucapkan juga terima kasih kepada para kru dan pemain IM Picture, pemain film muslihat yang insya Allah di Januari tanggal 15 kita akan melaksanakan kegiatan syuting film muslihat. Film ini bercerita tentang kehidupan yang relate di masyarakat. Sengaja kita mengangkat hal ini untuk bisa kita sampaikan kepada penonton yang menyukai film horor. Mungkin itu sebagian dari saya. Baik, terima kasih Bapak Broto Seno untuk opening speech-nya. Luar biasa, kasih tepuk tangan dulu yang meriah. Tadi Pak, boleh diceritain lagi nggak sih pada akhirnya memilih terjun ke sini, ke film ini, prosesnya akhirnya tertarik juga untuk garap film? Seperti tadi udah saya bilang ya, saya pernah waktu Tata itu kan ada buat satu lagu judulnya Semudah Itu. Dulu garap video klipnya di Jogja, saya ikut tuh awalnya itu. Saya ikut lihat produksinya, prosesnya seperti apa, membahas scene by scene-nya kayak gimana, dan ya di situ saya mulai tertarik. Enak juga ya, keren juga. Di artis ini seni itu tuh bisa apapun bisa dilakukan. Kebetulan kan dia di nyanyi, Tata nyanyi, tapi di situ kan nyanyi udah harus membawakan apa arti dari lagu itu. Jadi ini menarik, ada karakter yang disampaikan kepada publik atau penontonnya. Nah makanya saya coba sama Tata awalnya tadi itu, saya tolong buat OST film ini, skripnya ini. Jadi kok lama-lama begitu dia jadi OST-nya, kok ada yang pas dengan perannya Tata di sini. Makanya saya minta Tata untuk gabung di film muslihat. Jadi apa sih untuk Tatanya sendiri? Tata sebagai Sita itu aja. Pokoknya ini gabungan suami istri yang coba merambah dunia perfilmannya. Ibaratnya seperti aku bilang, seni itu udah tanpa batas. Kalau kemarin misalnya suara, kayaknya kok kita kepengen nyoba berdua di dunia perfilman. Solusinya di tahun 2024 mudah-mudahan kita bisa mudah-mudahan coba ya Mas bisnis ini bismillahirrahmanirrahim. Kedua, mudah-mudahan dikasih jalannya berkah. Amin. Tapi ketika kalau kemarin buah hatinya udah ada kan, kalau sekarang buah hatinya dalam bentuk karya. Nah, Kak Tata sendiri ketika melihat sang suami mulai tertarik dengan dunia entertainment, dunia film apalagi, gimana sih Kak? Melihat suami Tertarik sama dunianya Kak Tata. Ini kan sebelumnya dunia Kak Tata gitu. Karena suamiku ini juga seneng sama seni gitu loh, seneng nyanyi ya kan. Jadi ya aku dukung pastinya. Memang tercetus ininya tuh aku gitu, panas-panasin kompor-komporin gitu kan. Ternyata memang beliau suka gitu kan. Ayo Mas, kenapa enggak kita coba bismillah gitu kan. Jadi akhirnya dengan mengucap bismillah ya udah kita mulai lah. Berarti ini udah jadi wishlist juga dari 2023 baru terrealisasi. Ya. Mudah-mudahan ya. Yang menjadi diferensiasinya yang jelas, film ini saya juga mencoba untuk kolaborasi dengan Ilun selaku sutradara dan Evlin selaku penulis. Yuk kita buat satu ide baru yang ada diferensiasinya, ada perbedaannya sebagai perbedaannya. Jadi
film ini yang jelas harus ada maknanya, kemudian juga nanti untuk scare-nya, suspense-nya juga harus ada yang beda. Jadi yang pasti nanti ada pembeda. Kalau untuk ini semuanya udah kita tata kok nggak terlalu ini. Tata Janeta. Oh itu rahasia. Pokoknya kita pengennya film yang kita rilis nanti itu pasti punya pesan moral yang bagus. Film itu kan ya bakalan dilihat sama semua orang ya, mudah-mudahan filmnya bisa ada maknanya, akhirnya bisa jadi ini loh Mas, ya kan? Ya jadi bisa dinikmati. Menjalin chemistry juga gak susah juga kayak masa suami. Mungkin bekerja sama Mas Suami bagaimana gitu, bekerja rasanya Ini alhamdulillah saya sama Tata saling combine melengkapi ya. Tata Devi-nya di seni sudah lama menyanyi, saya coba memanage di situ. Jadi saya ibaratnya ya memanage semua yang kecil-kecil, terus kemudian gimana mengcombine dari berbagai departemen. Intinya dibuat satu tim yang baik, tim yang bagus, tim yang hebat untuk ciptakan film yang bagus. Kata Tata ini film pertama, persiapan syuting kayak apa, apalagi kadang horor kan malam jadi pagi jadi malam gitu kan ya, itu persiapannya sendiri secara fisik, stamina. Sebenarnya sih kalau masalah waktu memang agak berbeda ya sama nyanyi. Kalau nyanyi itu kan cuman 1 jam selesai gitu ya. Kalau film memang prosesnya sangat berbeda dengan nyanyi. Jadi memang butuh apa ya, mental, butuh juga kesiapan waktu karena ada reading, ada workshop, ada ya gitulah. Tapi di situ ada aku tertarik gitu, maksudnya ternyata semenarik ini ya film, itu seru. Nggak cuman kalau nyanyi udah selesai, ini ada pelajaran-pelajaran yang bisa jadi ilmu baru buat aku gitu. Itu sih. Dan di sini aku profesional banget ketika aku kan selesai bikinin OST, kemudian aku dapat peran, kamu jadi ini, itu aku mulai baca, mulai benar-benar latihan di rumah bagaimana supaya aku bisa menghayati peran itu, jadi sosok itu, karena pokoknya kalian terkaget-kaget. Butuh acting coach nggak sih? Di IM memang disediakan acting coach. Selain itu mungkin Kak Tata riset lagi kah soal jadi karakter itu? Iya, aku di rumah latihan terus, makanya sambil baca, sambil mendalami peran ya, karena memang jauh berbeda sekali sama Tata Janeta. Itu jadi orang lain memang gitu. Dan aku melakukan sesuatu yang memang bukan aku gitu. Ada tantangan banget tapi masih rahasia. Iya. belum bisa diceritakan. Dan itu aku latihannya tiap hari, aduh ya Allah gitu. Sampai minta saran gitu nggak sih aktor atau aktris? Iya, teman-teman Kak Janeta, teman-teman artis lain. Saran gitu gimana sih? Ya nanya-nanya sama teman-teman gitu. Biasalah. Sama suami juga nanya, Mas gimana? Tinggal ini Aktingnya udah bagus nggak gitu? Ya, kayak gitu lah pokoknya. Gimana sih anak baru ya kan? Rahim lah pokoknya. So far Enjoy, seneng banget. Ya kita next movie aku juga harus main lagi. Mengurangi budget juga ya itu. Jadi ya semuanya itu tadi, kalau kita siapin tim yang bagus, tim yang pas, semuanya bisa kolaborasi, ada acting coach-nya, Tata yang baru mulai juga di workshop. Jadi ya udah, kita ingin hasil yang bisa dinikmati lah nanti. Berarti ketika itu benar-benar bisa nih kalian atau justru mulai nambah ada lagi dan untuk profesional ya gitu. Ini gue atau istri gue atau gitu. Kalau di kantor, kalau lagi di sini lagi kerja, ya profesional. Tapi kalau udah selesai, dah kita kembali kayak kehidupan dulu. Tapi mungkin sempat terbawa suasana gitu kasih ke rumah nih, Budget tuh nggak profesional. Nah tuh dikasih bocoran budget. Jadi apa? Tadi gimana tadi? sempat ke bawah suasana nggak ke rumah gitu profesional. Ya ada cerita lucunya. Jadi Tata ini kan saya minta untuk buat OST ya. Nanti OST-nya kita akan spill nanti. Original soundtrack-nya juga judulnya juga sama. Jadi ya pernah di tengah malam tiba-tiba ya, karena ini Tata di seniman ini menarik ya.
Tata itu buat lagunya itu over di jam 11 malam, jam 12. Lagi anak-anaknya tidur, tiba-tiba ada yang nyanyi jam 2. Itu kan jadi suspense sendiri. Siapa yang nyanyi jam 2 gini kan? Ternyata istri saya. Jadi ilhamnya terimanya di situ. Ya, seperti itulah. Menarik. Tapi seru sih. Seru banget. Kenapa film pertamanya memilih film horor? Seperti tadi ya, saya ngelihatnya film horor ini banyak banget peminatnya. Di 2023 aja kayak tadi udah film horor yang sudah ditayangkan di Siswa atau di bioskop yang lain kan, luar biasa. Penontonnya sangat banyak dan saya kira itu menjadi satu hal yang menarik untuk kita coba membuat film horor itu. Tapi horor yang kita ambil di sini adalah horor yang ya tidak jauh dari religi juga. Ada pesan-pesan juga yang disampaikan. Oke. Kalau masuk di pernikahan ke 3 tahun ya mungkin suka dukanya seperti apa? 3 tahun ya? Iya. Namanya dihormati sama anak. Dengan cara bekerja sama kita mungkin ini muslihat. Jadi bingung ya. Kalau dari Mas sendiri. Dari saya sendiri ya, alhamdulillah ya, intinya saya selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apapun yang kita jalani sampai detik ini, kita buat proyek bersama, itu merupakan rasa syukur saya lah, rasa syukur, dan itu semua saya syukuri, berkah semua yang dikasihkan untuk syukuri. Dan insya Allah hubungan keluarga kami juga si kecil semakin besar, Erlangga, jadi makin membawa suasana di rumah itu jadi homey. 2 tahun yang lalu kita membuat buah hati di rumah, sekarang kita buah hatinya dalam bentuk karya gitu Ya, ya. insya Allah. Mudah-mudahan Doanya itu aja sih, Allah selalu meridhoi, memberkahi segala langkah yang kita berbuat. Kalau untuk perkembangan anak sendiri sekarang seperti apa? Anak sendiri kan kalian sama-sama sekarang udah aktif jadi entertain, sibuk dua-duanya nih. Cara ngatur waktunya juga seperti apa? ya. Saya ngatur waktu, kalau aku udah dapet jadwal, kalau bapak kan emang tiap hari kerja ya. Aku paling ada di jadwal yang sudah ditentukan. Aku nanti akan biasa nulis list buat semua rumah, ada mbak, ada susternya. Nanti tapi juga mama juga datang dari kecil karena anakku ini lagi dalam masa lagi heboh-hebohnya lari, loncat sini, jadi benar-benar harus diawasi banget. Karena kan udah 2 tahun sebenarnya. Jadi itu sih lebih ke aku paling ngasih atau naruh satu orang kepercayaan gitu sama mama. Walaupun ada mbak, tapi ada mama yang tapi ini kan belum tiap hari ya, nanti pada saat syuting aku akan bawa itu. Jadi Erlangga akan sama suster dan sama mamaku yang ngawasin. Tetap ya mama kerjain sama mama dulu mah. Itu sih palingnya. Kalau dari Mas sendiri Ya. udah mungkin cara ngatur waktu buat anak juga. Kalau saya yang jelas saya sudah di planning semuanya. Kalau misalnya kita kerja jam berapa, jam berapa berangkat, saya udah pasti pesan saya bagi waktu sama Tata. Misalnya hari ini Tata ada workshop, Tata yang ganti jagain Erlangga. Nah karena sekarang misalnya di dua-duanya ikut ke sini, kami juga udah ada mbak di rumah, kemudian saya pasti selalu ngeliatin karena ada CCTV sekarang di set. Jadi dilihat gimana. Karena kalau di kantor juga begitu, yang ditanyain bukan Erlangga mana, seprotektif apa sih mungkin pesan Karena gimana ya, Erlangga kan mirip saya banget ya, tiplak gitu kan. Jadi ya udah itu menjadi, saya juga anak bungsu, Erlangga anak bungsu juga, jadi saya sangat pokoknya jalan jatuh depannya langsung di mukanya langsung. ya seperti itu. Tapi kadang suka ke skip nggak sih dengan kesibukan kalian, dengan perkembangan anak, dengan perkembangan Erlangga, kadang suka skip nggak sih karena kalian masing-masing pada sibuk? Alhamdulillah enggak. Karena aku kan sekarang juga aku lebih fokus di rumah sebenarnya ya. Jadi kayak nyanyi pun aku alhamdulillah gitu harus atas izin suami dulu, kan izin dulu. Kalau misalnya yang dekat nggak terlalu misalnya 2 hari aku nggak diambil. Jadi aku di rumah sama anak-anak gitu. Suamiku pingin anak-anak lebih bisa dirawat oleh ibunya ya, sama mbaknya. Bakal di rumah sih, hanya buat project ini aja. Kadang-kadang aku pergi itu pun ya sore udah pulang malam. Kalaupun reading sampai malam ya ada mama gitu. Pokoknya diusahakan
sebaik mungkin aku harus bisa mengatur waktu untuk 3 anakku di rumah dan untuk project kita. Tapi kalau perkembangan anak mungkin dalam arti mungkin sekarang udah 2 tahun lebih ya. Mungkin beberapa tahun kemudian mungkin perlu nggak maksudnya untuk adik atau untuk Adek? Kalau sekarang kita bikin karya aja ya, bikin anaknya udah udah 3 saya kayaknya udah cukup. Sekarang kita pokoknya 2024 pengennya bikin karya. Mudah-mudahan sih jalannya lancar lah gitu aja ya. Udah sekolah partner. Udah nyanyi gitu doang. Lebih kemana nih arahnya? Nyanyi atau lebih mau ke kayak papanya? Dia akademis ya masih. Iya dia cepet. Akademis Ya, dia lebih ke ininya sih, ke eksaktanya kayaknya ya. Hitungnya cepet banget gitu. Hitungnya, countingnya. Dia alfabet gitu udah hafal. Dia warna udah dari 1 tahun dia tahu. Udah hafal semua. Alhamdulillah, masya Allah. Turunan siapa ini? Saya. Oh. Tapi kalau anak laki-laki dari ibu loh. Iya betul. benar. Iya benar-benar. Ya itu mungkin informasi yang bisa kasih kita berikan. Iya. Nah mungkin nanti kalau untuk gambaran film muslihat ini kita akan panggil undang-undang teman-teman. Oke. Buat perkembangannya seperti apa setelah syuting. Mulai syuting kapan ya? Mulai syuting insya Allah kalau nggak ada halangan di bulan ini tanggal Di mana? dan Pangalengan. Oh, Bandung. Oke. Siap. Makasih. Iya. Sukses. Untuk dirasakan, diciptakan, dan untuk divisualkan. Terus kemudian saya pernah juga membuat satu proyek video klipnya istri saya juga ikut di situ, tapi bukan ikut di dalam video klipnya. Hanya dibuat musik aja di situ. Dan saya melihat di situ cukup menarik ini ya. Di situ bermain karakter, di situ bisa memberikan pesan, di situ bisa memberikan satu makna yang bisa dirasakan oleh orang nantinya. Jadi kenapa saya mulai masuk ke industri film ini, industri karena menurut saya artis Bapak Teresa kita bisa melakukan semuanya dengan seni. Oke, luar biasa. Yuk kita kasih tepuk tangan dong sekali lagi, ya. Selanjutnya tadi pertanyaan sebentar. Oke, masih ada satu jawaban lagi. Kak Tata, gimana? Tadi pertanyaannya film pertama ya. Iya. Sebetulnya gini, awalnya itu kami mau bikin film ini. Suami saya bilang kamu bikin OST-nya, bikin lagunya buat film ini. Oke, terus aku bikin lagunya. Lama-kelamaan kok tiba-tiba suamiku telepon, kamu main ya? Waduh. Itu sebetulnya awalnya dari OST. Cuman karena karakter ini ternyata yang dibutuhkan itu cukup mendekati kepada aku gitu ya, jadi akhirnya aku ikut masuk ke film Muslihat ini. Awalnya dari OST. Nah terus tantangannya itu tadi ya Mbak, pastinya aku ini adalah tantangan karena aku adalah penyanyi, tapi saya yakin seni itu tanpa batas, ya kan? Jadi semua bisa asalkan mau belajar. Jadi di sini saya banyak banget guru-guru di sini, Kak Adit, ada teman-teman yang lain juga ngajarin saya lah. Kita saling ngajar, saling belajar gitu ya. Nah terus kalau rasa ketakutan, karena kita syutingnya kan belum ya mudah-mudahan nanti di sana semuanya aman, doain semuanya lancar gitu. Kalau saya percaya bahwa kita ini di dunia memang ada yang lain, ya kan? Tapi mereka ada di dimensi yang lain. Tapi mereka ada di sekitar, ada di depan, dan ada di belakang kamera. Jadi ya saya harus prepare. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berdoa aja semoga Allah melancarkan semuanya. Amin. Luar biasa. Oke, terima kasih. Latar belakang yang menjadi kami untuk memproduksi film Muslihat ini, seperti tadi saya sudah sampaikan bahwa kita banyak melihat hal-hal yang terjadi di dalam kehidupan sosial dan masyarakat kita. Bagaimana ada hal-hal yang terjadi baik sifatnya itu yang mistis maupun sifatnya yang semacam gangguan-gangguan lain yang menjadi fenomena terjadi di sekitar kita. Dengan dasar tersebut kita coba untuk bagaimana
kejadian-kejadian itu kita sampaikan dalam bentuk film yang nantinya bisa dinikmati dan juga bisa menjadi satu pemahaman dan mendapat satu pelajaran, sekaligus juga mendapat satu bekal seperti apa kita harus menyikapi jika terjadi hal-hal yang demikian. Baik, luar biasa. Beri tepuk tangan dulu dong untuk dari jawaban dari Bapak. Namun begini Pak, film ini kan banyak genrenya. Ada genre romantis dan lain-lain. Kenapa Bapak memilih film bergenre horor? Nah, ini menarik. Kenapa kita starting the first movie ini dalam film horor, dengan genre horor? Yang pertama, dengan lihat data penonton film horor yang cukup tinggi di Indonesia, itu menjadi patokan kita untuk bahwa film bergenre horor ini masih banyak sekali peminatnya dan banyak sekali penontonnya. Oleh karena itu kita mencoba untuk menggandeng Evelyn selaku penulis skenario untuk mencoba menggarap film muslihat. Baik. Lalu kalau untuk judul muslihat sendiri Pak, apa nih Pak? Kenapa membawa judul muslihat di film ini? Muslihat itu sangat hati-hati, ada aku dan di belakangmu. Oh, itu ini ya. Tagline-nya ya. Bahwa muslihat itu sesuatu yang kadang-kadang kita nggak tahu seperti apa. Dia mempunyai trik, dia mempunyai siasat. Kita kadang-kadang juga terbuai. Yang tadinya sudah firm, tiba-tiba berubah, kembali lagi. Nah, itu yang mau kita coba sampaikan di film itu. Jadi relate juga dengan kehidupan kita ya Pak, yang banyak muslihat di sana sekarang. Tapi sesuai dengan judulnya muslihat, ini ada arti juga mungkin mesti kita lihat nanti. Amin. Oke, nah ini untuk pertanyaan selanjutnya Pak, persiapan apa aja nih Pak yang udah dilakuin, prosesnya mungkin ada drama-drama Pak untuk proses-prosesnya mungkin. Alhamdulillah untuk proses pembuatan film muslihat ini kita sudah mulai dari bulan November 2023. Dari script development kita sudah mulai menyusun sampai dengan final draft, kemudian sampai dengan kita mencari cast yang tepat untuk karakter film muslihat ini. Dan alhamdulillah kita sudah melakukan beberapa kegiatan baik workshop atau yang mendukung film ini, sehingga insya Allah di bulan Januari ini, di tahun baru ini, kita akan memulai proses pembuatan produksi film. Oke, amin. Semoga pembuatan atau prosesnya berjalan dengan lancar ya Pak ya. Nah ini harapannya Pak, terakhir nih, harapannya untuk film ini ke depannya bagaimana? Harapannya yang jelas film ini bisa diterima dulu di masyarakat. Kemudian yang kedua, film ini bisa membawakan pesan atau message yang bisa nanti juga masyarakat bisa lihat dan bisa disampaikan ke beberapa yang lainnya juga. Amin. Luar biasa. Yuk kasih tepuk tangan yang meriah dulu untuk Penyanyi Tata Janeta main film Muslihat yang diproduseri sang suami, Broto Seno. Film Muslihat merupakan debut layar lebar bagi Tata Janeta. Rencananya, film Muslihat yang merupakan bergenre horor itu dijadwalkan syuting tahun ini. Debut layar lebar, Tata sendiri mengaku sangat tertantang dan bahagia. Akhirnya bisa berkesempatan untuk membuktikan kualitas aktingnya. Adapun dalam film ini, Tata mengaku langsung ditawari suaminya, Broto Seno untuk turut membintangi. Dalam film Muslihat, Broto Seno didapuk sebagai produser. Tentunya film ini tidak akan terlaksana tanpa adanya orang-orang hebat di balik layar ya. Nah di sini kita juga akan memanggilkan para kru, produser, sutradara, penulis. Kami persilahkan untuk naik ke atas panggung. Pada para kru dan juga orang-orang kreatif di balik layar, kami persilahkan untuk segera naik ke atas panggung. Yuk, beri tepuk tangan yang meriah dong. Ada yang luar biasa. Oke. Ya. Oke, halo semuanya, apa kabar? Baik, luar biasa, seger-seger banget nih mukanya. Nah, jadi di sini nanti kita akan coba mengenal lebih dalam apa ini muslihat. Nah, sebelum acara ini dimulai, mungkin kita akan mendengarkan opening speech dari tentunya Bapak Broto.
Kepada Bapak Raden Brotoseno, kami persilakan untuk opening speech sebagai selalu produser. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih pada kesempatan ini. Saya sampaikan terima kasih sekali lagi kepada rekan-rekan media yang berkenan hadir ke IM Picture. Pertama-tama saya juga ucapkan juga terima kasih kepada para kru dan pemain IM Picture, pemain film muslihat yang insya Allah di Januari tanggal 15 kita akan melaksanakan kegiatan syuting film muslihat. Film ini bercerita tentang kehidupan yang relate di masyarakat. Sengaja kita mengangkat hal ini untuk bisa kita sampaikan kepada penonton yang menyukai film horor. Mungkin itu sebagian dari saya. Baik, terima kasih Bapak Brotoseno untuk opening speech-nya. Luar biasa, kasih tepuk tangan dulu yang meriah. Tadi Pak, boleh diceritain lagi nggak sih pada akhirnya memilih terjun ke sini, ke film ini, prosesnya akhirnya tertarik juga untuk garap film? Seperti tadi udah saya bilang ya, saya pernah waktu Tata itu kan ada buat satu lagu judulnya Semudah Itu. Dulu garap video klipnya di Jogja, saya ikut tuh awalnya itu. Saya ikut lihat produksinya, prosesnya seperti apa, membahas scene by scene-nya kayak gimana, dan ya di situ saya mulai tertarik. Enak juga ya, keren juga di artis ini, seni itu tuh bisa apapun bisa dilakukan. Kebetulan kan dia di nyanyi, Tata nyanyi, tapi di situ kan nyanyi juga harus membawakan apa arti dari lagu itu. Jadi ini menarik, ada karakter yang disampaikan kepada publik atau penontonnya. Nah makanya saya coba sama Tata awalnya tadi itu, saya tolong buat OST film ini, skripnya ini. Jadi kok lama-lama begitu dia jadi OST-nya, kok ada yang pas dengan perannya Tata di sini. Makanya saya minta Tata untuk gabung di film muslihat. Jadi apa sih untuk Tatanya sendiri? Tata sebagai Sita itu aja. Pokoknya ini gabungan suami istri yang coba merambah dunia perfilmannya. Ibaratnya seperti aku bilang, seni itu udah tanpa batas. Kalau kemarin misalnya suara, kayaknya kok kita kepengen nyoba berdua di dunia perfilman. Solusinya di tahun 2024 mudah-mudahan kita bisa coba ya bisnis ini bismillahirrahmanirrahim berdua, mudah-mudahan dikasih jalannya berkah. Amin. Tapi ketika kalau kemarin buah hatinya udah ada kan, kalau sekarang buah hatinya dalam bentuk karya. Nah, Kak Tata sendiri ketika melihat sang suami mulai tertarik dengan dunia entertainment, dunia film apalagi, gimana sih Kak? Melihat suami tertarik sama dunianya Kak Tata. Ini kan sebelumnya dunia Kak Tata gitu. Karena suamiku ini juga seneng sama seni gitu loh, seneng nyanyi, ya kan. Jadi ya aku dukung pastinya. Memang tercetus ininya tuh aku gitu, panas-panasin kompor-komporin gitu kan. Ternyata memang beliau suka gitu kan. Ayo Mas, kenapa enggak kita coba Bismillah gitu kan. Jadi akhirnya dengan mengucap Bismillah ya udah kita mulai lah. Berarti ini udah jadi wishlist juga dari 2023 baru terrealisasi. Ya. Mudah-mudahan ya. Yang menjadi diferensiasinya yang jelas, film ini saya juga mencoba untuk kolaborasi dengan Ilun selaku sutradara dan Evelyn selaku penulis. Yuk kita buat satu ide baru yang ada diferensiasinya, ada perbedaannya sebagai perbedaannya. Jadi film ini yang jelas harus ada maknanya, kemudian juga nanti untuk scare-nya, suspense-nya juga harus ada yang beda. Jadi yang pasti nanti ada pembedaan. Kalau untuk ini semuanya udah kita tata kok nggak terlalu ini. Tata Janeta.
kira-kira berapa? Oh, itu rahasia. Pokoknya kita pengennya film yang kita rilis nanti itu pasti punya kesan moral yang bagus. Ya, film itu kan ya bakalan dilihat sama semua orang yang mudah-mudahan filmnya bisa ada maknanya, akhirnya bisa jadi ini loh Mas, ya kan? Ya, jadi bisa dinikmati lah. Menjalin chemistry juga gak susah juga kayak masa suami. Mungkin bekerja sama Mas Wani bagaimana gitu, bekerja rasanya Ini alhamdulillah saya sama Tata saling combine melengkapi ya. Tata Devi-nya nih sudah lama penyanyi, saya coba memanage di situ. Jadi saya ibaratnya ya memanage semua yang kecil-kecil, terus kemudian gimana mengcombine dari berbagai departemen. Intinya dibuat satu tim yang baik, tim yang bagus, tim yang hebat untuk ciptakan film yang bagus. Kata Tata ini film pertama, persiapan syuting kayak apa? Apalagi kadang horor kan malam jadi pagi, pagi jadi malam gitu kan ya. Itu persiapannya sendiri secara fisik, stamina. Sebenarnya sih kalau masalah waktu memang agak berbeda ya sama nyanyi. Kalau nyanyi itu kan cuman 1 jam selesai gitu ya. Kalau film memang prosesnya sangat berbeda dengan nyanyi. Jadi memang butuh apa ya, mental, butuh juga kesiapan waktu karena ada reading, ada workshop, ada ya gitulah. Tapi di situ ada aku tertarik gitu, maksudnya ternyata semenarik ini ya film, itu seru. Nggak cuman kalau nyanyi udah selesai, ini ada pelajaran-pelajaran yang bisa jadi ilmu baru buat aku gitu. Itu sih. Dan di sini aku profesional banget ketika aku kan selesai bikinin OST, kemudian aku dapat peran, kamu jadi ini, itu aku mulai baca, mulai benar-benar latihan di rumah bagaimana supaya aku bisa menghayati peran itu, jadi sosok itu. Karena pokoknya kalian terkaget-kaget. Butuh acting coach nggak sih? Di IM memang disediakan acting coach. Selain itu mungkin Kak Tata riset lagi kah soal jadi karakter itu? Iya, aku di rumah latihan terus, makanya sambil baca, sambil mendalami peran ya, karena memang jauh berbeda sekali sama Tata Janeta. Itu jadi orang lain memang gitu. Dan aku melakukan sesuatu yang memang bukan aku gitu. Ada tantangan banget tapi masih rahasia. Belum bisa diceritakan. Dan itu aku latihannya tiap hari, aduh ya Allah gitu. Sampai minta saran gitu nggak sih aktor atau aktris? Iya, teman-teman Kak Janeta, teman-teman artis lainnya. Saran gitu gimana sih? Ya nanya-nanya sama teman-teman gitu. Biasalah. Sama suami juga nanya, Mas gimana? Kayaknya ini Aktingnya udah bagus nggak gitu? Ya, kayak gitu lah pokoknya. Gimana sih anak baru ya kan? Lah pokoknya. So far Enjoy, senang banget. Dan kita next movie aku juga harus main lagi. Mengurangi budget juga ya itu. Jadi ya semuanya itu tadi, kalau kita siapin tim yang bagus, tim yang pas, semuanya bisa kolaborasi, ada acting coachnya, Tata yang baru mulai juga di workshop. Jadi ya udah, kita ingin hasil yang bisa dinikmati lah nanti. Berarti ketika itu benar-benar bisa nih kalian atau justru mulai nambah ada sekali dan cukup profesional ya gitu. Ini gue atau ini gue atau gitu. Kalau di kantor, kalau lagi di sini lagi kerja, ya profesional. Tapi kalau udah selesai, dah kita kembali kayak kehidupan dulu. Tapi mungkin sempat terbawa suasana gitu kasih ke rumah nih Budget tuh nggak profesional. Nah tuh dikasih bocoran budget. Jadi apa? Tadi gimana tadi? sempat ke bawah suasana nggak ke rumah gitu profesional. Ya ada cerita lucunya. Jadi Tata ini kan saya minta untuk buat OST ya. Nanti OST-nya kita akan spill nanti. Original soundtrack-nya juga judulnya juga sama. Jadi ya pernah di tengah malam tiba-tiba ya, karena ini Tata di Seniman ini menarik ya. Tata itu buat lagunya itu over di jam 11 malam, jam 12. Lagi ada tidur, tiba-tiba ada yang nyanyi jam 2. Itu kan jadi suspense sendiri. Siapa yang nyanyi jam 2 gitu kan? Ternyata istri saya. Jadi ilhamnya terimanya di situ. Ya seperti itulah. Menarik. Tapi seru sih. Seru banget. Kenapa film pertamanya memilih film horor? Seperti tadi ya, saya ngelihatnya
film horor ini banyak banget peminatnya. Di 2023 aja kayak tadi film horor yang sudah ditayangkan di Siswa atau di bioskop yang lain kan, itu luar biasa, penontonnya sangat banyak, dan saya kira itu menjadi satu hal yang menarik untuk kita coba membuat film horor itu. Tapi horor yang kita ambil di sini adalah horor yang ya tidak jauh dari religi juga, ada pesan-pesan juga yang disampaikan. Oke. Kalau masuk di pernikahan ke 3 tahun ya mungkin suka dukanya seperti apa? 3 tahun ya? Iya. Tapi namanya dihormati sama anak. Dengan cara bekerja sama 3 gini tahun mungkin belum ini muslihat. Jadi bingung ya. Kalau dari Mas sendiri gimana? Dari saya sendiri ya, alhamdulillah ya, intinya saya tahu bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apapun yang kita jalani sampai detik ini, kita buat proyek bersama, itu merupakan rasa syukur saya lah, rasa syukur, dan itu semua saya syukuri, berkah semua yang dikasihkan untuk syukuri, dan insya Allah hubungan keluarga kami juga si kecil bungsu makin besar, Erlangga, jadi makin membawa suasana di rumah itu jadi homey. 2 tahun yang lalu kita membuat buah hati di rumah, membuat buah hati. Sekarang kita buah hatinya dalam bentuk karya gitu Ya, ya. insya Allah. Mudah-mudahan Doanya. itu aja sih. Allah selalu meridhoi, memberkahi segala langkah yang kita berbuat. Kalau untuk perkembangan anak sendiri sekarang seperti apa? Anak sendiri kan kalian sama-sama sekarang udah aktif jadi kan entertain, sibuk dua-duanya nih. Cara ngatur waktunya juga seperti apa? Ya. Soal ngatur waktu, kalau aku udah dapet jadwal, kalau mama kan emang tiap hari kerja ya. Aku paling ada di jadwal yang sudah ditentukan. Aku nanti akan biasa nulis buat semua rumah, ada mbak, ada susternya. Nanti yang tapi juga mama juga datang dari sekecil, karena anakku ini lagi dalam masa lagi heboh-hebohnya lari, loncat sini, jadi benar-benar harus diawasi banget. Karena kan udah 2 tahun sebenarnya. Jadi itu sih lebih ke aku paling ngasih atau naruh satu orang kepercayaan gitu sama mama. Walaupun ada mbak, tapi ada mama yang tapi ini kan belum tiap hari ya, nanti pada saat syuting aku akan bawa itu. Jadi Erlangga akan sama suster dan sama mamaku yang ngawasin. Tetap ya mama kerjain sama mama dulu mah. Itu sih palingnya. Kalau dari Mas sendiri Ya. udah mungkin cara ngatur waktu buat anak juga. Kalau saya yang jelas saya sudah di planning semuanya. Kalau misalnya kita kerja jam berapa, jam berapa berangkat, saya udah pasti pesan saya bagi waktu sama Tata. Misalnya hari ini Tata ada workshop, Tata yang ganti jagain Erlangga. Nah karena sekarang misalnya di dua-duanya ikut ke sini, kami juga udah ada mbak di rumah, kemudian saya pasti selalu liatin karena ada CCTV sekarang di set. Jadi dilihat gimana. Karena kalau di kantor juga begitu, yang ditanyain bukan aku, Erlangga mana, seprotektif apa sih mungkin pesan sama aja. Karena gimana ya, Erlangga kan mirip saya banget ya, tiplak gitu kan. Jadi ya udah, itu menjadi, saya juga anak bungsu, Erlangga anak bungsu juga, jadi saya sangat Pokoknya jangan jatuh depannya langsung di mukanya langsung. ya seperti itu. Tapi kadang suka ke skip nggak sih dengan kesibukan kalian, dengan perkembangan anak, dengan perkembangan Erlangga, kadang suka skip nggak sih karena kalian masing-masing pada sibuk? Alhamdulillah, karena aku kan sekarang juga aku lebih fokus di rumah sebenarnya ya. Jadi kayak nyanyi pun aku alhamdulillah gitu harus atas izin suami dulu, kan jadi izin dulu. Kalau misalnya yang dekat nggak terlalu misalnya 2 hari 3 hari aku nggak diambil, jadi aku di rumah sama anak-anak gitu. Suamiku pingin anak-anak lebih bisa dirawat oleh ibunya ya, sama mbaknya. Bakal di rumah sih, hanya buat project ini aja. Kadang-kadang aku pergi, itu pun ya sore udah malam. Kalaupun reading sampai malam ya ada mama gitu. Pokoknya diusahakan sebaik mungkin aku harus bisa mengatur waktu untuk 3 anakku di rumah dan untuk project itu. Tapi kalau perkembangan anak mungkin dalam arti mungkin sekarang udah 2 tahun lebih Ya. mungkin beberapa tahun kemudian mungkin perlu nggak maksudnya untuk adik untuk Adek? Ini sekolah. Sekarang kita bikin karya aja ya, bikin anaknya udah nih. Kalau udah 3 saya kayaknya udah cukup. Sekarang kita pokoknya 2024 pengennya bikin karya.
mudah-mudahan sih jalannya lancar lah gitu aja ya. Udah sekolah toddler. Udah nyanyi gitu doang. Lebih kemana nih arahnya? Nyanyi atau lebih mau ke kayak papanya? Dia akademis ya Mas ya. Iya, dia cepat. Akademis Ya, dia. dia lebih ke ininya sih, ke eksaktanya kayaknya ya. Hitungnya cepet banget gitu. Hitungnya, countingnya. Dia alfabet gitu udah hafal. Dia warna udah dari 1 tahun dia tahu. Udah hafal semua. Alhamdulillah Masya Allah. Turunan siapa ini? Saya. Oh. Tapi kalau anak laki-laki dari ibu loh. Iya, betul banget. Iya benar-benar. Ya, itu mungkin informasi yang bisa kasih kita berikan. Iya. Nah, mungkin nanti kalau untuk gambaran film muslihat ini kita akan panggil undang-undang teman-teman. Oke. Buat perkembangannya seperti apa setelah syuting. Mulai syuting kapan ya? Mulai syuting insya Allah kalau nggak ada halangan di bulan ini tanggal Di mana? daerah Pangalengan. Oh, Bandung. Oke. Makasih. Iya. Sukses. Untuk dirasakan, diciptakan, dan untuk divisualkan. Terus kemudian saya pernah juga membuat satu proyek video klipnya istri saya juga ikut di situ, tapi bukan ikut di dalam video klipnya. Hanya di buat musik aja di situ. Dan saya melihat di situ cukup menarik ini ya. Di situ bermain karakter, di situ bisa memberikan pesan, di situ bisa memberikan satu makna yang bisa dirasakan oleh orang nantinya. Jadi kenapa saya mulai masuk ke industri film ini, industri film? Karena menurut saya artis Bapak Teresa kita bisa melakukan semuanya dengan seni. Oke, luar biasa. Yuk kita kasih tepuk tangan dong, sekali lagi, ya. Selanjutnya tadi pertanyaan sebentar. Oke, masih ada satu jawaban lagi. Kak Tata, gimana? Tadi pertanyaannya film pertama ya. Iya. Sebetulnya gini, awalnya itu kami mau bikin film ini. Suami saya bilang kamu bikin OST-nya, bikin lagunya buat film ini. Oke, terus aku bikin lagunya. Lama-kelamaan kok tiba-tiba suamiku telepon, kamu main ya? Waduh. Itu sebetulnya awalnya dari OST. Cuman karena karakter ini ternyata yang dibutuhkan itu cukup mendekati kepada aku gitu ya, jadi akhirnya aku ikut masuk ke film muslihat ini. Awalnya dari OST. Nah terus tantangannya itu tadi ya Mbak, pastinya aku ini adalah tantangan karena aku adalah penyanyi, tapi saya yakin seni itu tanpa batas, ya kan? Jadi semua bisa asalkan mau belajar. Jadi di sini saya banyak banget guru-guru di sini, Kak Adit, ada teman-teman yang lain juga ngajarin saya lah. Kita saling ngajar, saling belajar gitu ya. Nah terus kalau rasa ketakutan, karena kita syutingnya kan belum ya mudah-mudahan nanti di sana semuanya aman, doain semuanya lancar gitu. Kalau saya percaya bahwa kita ini di dunia memang ada yang lain, ya kan? Tapi mereka ada di dimensi yang lain. Tapi mereka ada di sekitar, ada di depan, dan ada di belakang kamera. Jadi ya saya harus prepare. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berdoa aja semoga Allah melancarkan semuanya. Amin. Luar biasa. Oke, terima kasih. Latar belakang yang menjadi kami untuk memproduksi film muslihat ini, seperti tadi saya sudah sampaikan bahwa kita banyak melihat hal-hal yang terjadi di dalam kehidupan sosial dan masyarakat kita. Bagaimana ada hal-hal yang terjadi baik sifatnya itu yang mistis maupun sifatnya yang semacam gangguan-gangguan lain yang menjadi fenomena terjadi di sekitar kita. Dengan dasar tersebut kita coba untuk bagaimana kejadian-kejadian itu kita sampaikan dalam bentuk film yang nantinya bisa dinikmati dan juga bisa menjadi satu pemahaman dan mendapat satu pelajaran, sekaligus juga mendapat satu bekal seperti apa kita harus menyikapi jika terjadi hal-hal yang demikian. Baik, luar biasa. Boleh tepuk tangan dulu dong untuk dari jawaban dari Pak. Namun begini Pak, film ini kan banyak genrenya.
ada genre romantis dan lain-lain. Kenapa Bapak memilih film bergenre horor? Nah ini menarik. Kenapa kita starting the first movie ini dalam film horor, dengan genre horor? Yang pertama, dengan melihat data penonton film horor yang cukup tinggi di Indonesia, itu menjadi patokan kita untuk bahwa film bergenre horor ini masih banyak sekali peminatnya dan banyak sekali penontonnya. Oleh karena itu kita mencoba untuk menggandeng Evelyn selaku penulis skenario untuk mencoba menggarap film muslihat. Baik. Lalu kalau untuk judul Muslihat sendiri Pak, apa nih Pak? Kenapa membawa judul Muslihat di film ini? Muslihat itu sangat hati-hati, ada aku dan di belakangmu. Oh, itu ini ya. Tagline-nya ya. Bahwa muslihat itu sesuatu yang kadang-kadang kita nggak tahu seperti apa. Dia mempunyai trik, dia mempunyai siasat. Kita kadang-kadang juga terbuai. Yang tadinya sudah firm, tiba-tiba berubah, kembali lagi. Nah itu yang mau kita coba sampaikan di film itu. Jadi relate juga dengan kehidupan kita ya Pak, yang banyak muslihat di sana sekarang. Tapi sesuai dengan judulnya Muslihat, ini ada arti juga mungkin mesti kita lihat nanti. Amin. Oke, nah ini untuk pertanyaan selanjutnya Pak, persiapan apa aja nih Pak yang udah dilakuin, prosesnya mungkin ada drama-drama Pak untuk proses-prosesnya mungkin. Alhamdulillah untuk proses pembuatan film Muslihat ini kita sudah mulai dari bulan November 2023. Dari script development kita sudah mulai menyusun sampai dengan final draft, kemudian sampai dengan kita mencari cast yang tepat untuk karakter film Muslihat ini. Dan alhamdulillah kita sudah melakukan beberapa kegiatan baik workshop atau yang mendukung film ini, sehingga insya Allah di bulan Januari ini, di tahun baru ini, kita akan memulai proses pembuatan produksi film ini. Oke, amin. Semoga pembuatan atau prosesnya berjalan dengan lancar ya Pak ya. Nah ini harapannya Pak, terakhir nih, harapannya untuk film ini ke depannya bagaimana? Harapannya yang jelas film ini bisa diterima dulu di masyarakat. Kemudian yang kedua, film ini bisa membawakan pesan atau message yang bisa nanti juga masyarakat bisa lihat dan bisa disampaikan ke beberapa yang lainnya juga. Amin. Luar biasa. Yuk kasih tepuk tangan yang meriah dulu untuk kita. Penyanyi Tata Janeta main film Muslihat yang diproduseri sang suami, Broto Seno. Film Muslihat merupakan debut layar lebar bagi Tata Janeta. Rencananya, film Muslihat yang merupakan bergenre horor itu dijadwalkan syuting tahun ini. Debut layar lebar, Tata sendiri mengaku sangat tertantang dan bahagia. Akhirnya bisa berkesempatan untuk membuktikan kualitas aktingnya. Adapun dalam film ini, Tata mengaku langsung ditawari suaminya, Broto Seno untuk turut membintangi. Dalam film Muslihat, Broto Seno didapuk sebagai produser. Tentunya film ini tidak akan terlaksana tanpa adanya orang-orang hebat di balik layar ya. Nah di sini kita juga akan memanggilkan para kru, produser, sutradara, penulis. Kami persilahkan untuk naik ke atas panggung. Pada para kru dan juga orang-orang kreatif di balik layar, kami persilahkan untuk segera naik ke atas panggung. Yuk, beri tepuk tangan yang meriah dong. Ada yang luar biasa. Oke. Ya. Oke, halo semuanya, apa kabar? Baik, luar biasa, seger-seger banget nih mukanya. Nah, jadi di sini nanti kita akan coba mengenal lebih dalam apa ini Muslihat. Nah, sebelum acara ini dimulai, mungkin kita akan mendengarkan opening speech dari tentunya Bapak Broto kepada Bapak Raden Broto Seno. Kami persilakan untuk opening speech sebagai salah satu produser. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih pada kesempatan ini. Saya sampaikan terima kasih sekali lagi kepada rekan-rekan media yang berkenan hadir ke IM Picture. Pertama-tama saya juga ucapkan juga terima kasih kepada para kru dan pemain IM Picture, pemain film Muslihat yang insya Allah
di Januari tanggal 15 kita akan melaksanakan kegiatan syuting film Muslihat. Film ini bercerita tentang kehidupan yang relate di masyarakat. Sengaja kita mengangkat hal ini untuk bisa kita sampaikan kepada penonton yang menyukai film horor. Mungkin itu sebagian dari saya. Baik, terima kasih Bapak Broto Seno untuk opening speech-nya. Luar biasa, kasih tepuk tangan dulu yang meriah. Tadi Pak, boleh diceritain lagi nggak sih pada akhirnya memilih terjun ke sini, ke film ini, prosesnya akhirnya tertarik juga untuk garap film? Seperti tadi udah saya bilang ya, saya pernah waktu Tata itu kan ada buat satu lagu judulnya Semudah Itu. Dulu garap video klipnya di Jogja, saya ikut tuh awalnya itu. Saya ikut lihat produksinya, prosesnya seperti apa, membahas scene by scene-nya kayak gimana, dan ya di situ saya mulai tertarik. Enak juga ya, keren juga di artis ini, seni itu tuh bisa apapun bisa dilakukan. Kebetulan kan dia di nyanyi, Tata nyanyi, tapi di situ kan nyanyi udah harus membawakan apa arti dari lagu itu. Jadi ini menarik, ada karakter yang disampaikan kepada publik atau penontonnya. Nah makanya saya coba sama Tata awalnya tadi itu, saya tolong buat OST film ini, skripnya ini. Jadi kok lama-lama begitu dia jadi OST-nya, kok ada yang pas dengan perannya Tata di sini. Makanya saya minta Tata untuk gabung di film Muslihat. Jadi apa sih untuk Tatanya sendiri? Tata sebagai Sita itu aja. Pokoknya ini gabungan suami istri yang coba merambah dunia perfilmannya. Ibaratnya seperti aku bilang, seni itu udah tanpa batas. Kalau kemarin misalnya suara, kayaknya kok kita kepengen nyoba berdua di dunia perfilman. Solusinya di tahun 2024 mudah-mudahan kita bisa coba ya Mas, bisnis ini bismillahirrahmanirrahim. Berdua mudah-mudahan dikasih jalannya berkah. Amin. Tapi ketika kalau kemarin buah hatinya udah ada kan, kalau sekarang buah hatinya dalam bentuk karya. Nah, Kak Tata sendiri ketika melihat sang suami mulai tertarik dengan dunia entertainment, dunia film apalagi, gimana sih Kak? Melihat suami tertarik sama dunianya Kak Tata. Ini kan sebelumnya dunia Kak Tata gitu. Karena suamiku ini juga seneng sama seni gitu loh, seneng nyanyi, ya kan. Jadi ya aku dukung pastinya. Memang tercetus ininya tuh aku gitu, panas-panasin kompor-komporin gitu kan. Ternyata memang beliau suka gitu kan. Ayo Mas, kenapa enggak kita coba Bismillah gitu kan. Jadi akhirnya dengan mengucap Bismillah ya udah kita mulai lah. Berarti ini udah jadi wishlist juga dari 2023 baru terrealisasi. Ya. Mudah-mudahan ya. Yang menjadi diferensiasinya yang jelas, film ini saya juga mencoba untuk kolaborasi dengan Ilun selaku sutradara dan Evelyn selaku penulis. Yuk kita buat satu ide baru yang ada diferensiasinya, ada perbedaannya sebagai perbedaannya. Jadi film ini yang jelas harus ada maknanya, kemudian juga nanti untuk scare-nya, suspense-nya juga harus ada yang beda. Jadi yang pasti nanti ada perbedaannya. Kalau untuk ini semuanya udah kita tata kok, nggak terlalu ini. Tata Janeta. Oh itu rahasia. Pokoknya kita pengennya film yang kita rilis nanti itu pasti punya kesan moral yang bagus. Film itu kan ya bakalan dilihat sama semua orang, ya mudah-mudahan filmnya bisa ada maknanya, akhirnya bisa jadi ini loh Mas, ya kan? Ya jadi bisa dinikmati. Menjalin chemistry juga.
agak susah juga kayak masa suami. Mungkin bekerja sama Bekerja Mas sama Wani dengan suami bagaimana itu gimana gitu, sih, Kak? bekerja rasanya gitu, rasanya. Ini alhamdulillah saya sama Tata saling combine melengkapi ya. Tata Devinya nih seni sudah lama penyanyi, saya coba memanage di situ. Jadi saya ibaratnya ya memanage semua yang kecil-kecil, terus kemudian gimana mengcombine dari berbagai departemen. Intinya dibuat satu tim yang baik, tim yang bagus, tim yang hebat untuk ciptakan film yang bagus. Kak Tata, ini film pertama, persiapan syuting kayak apa? Apalagi kadang horor kan malam jadi pagi, pagi jadi malam gitu kan ya. Itu persiapannya sendiri secara fisik, stamina. Sebenarnya sih kalau masalah waktu memang agak berbeda ya sama nyanyi. Kalau nyanyi itu kan cuman 1 jam selesai gitu ya. Kalau film memang prosesnya sangat berbeda dengan nyanyi. Jadi memang butuh apa ya, mental, butuh juga kesiapan waktu karena ada reading, ada workshop, ada ya gitulah. Tapi di situ ada aku tertarik gitu, maksudnya ternyata semenarik ini ya film gitu, seru. Nggak cuman ya, kalau nyanyi udah selesai, ini ada pelajaran-pelajaran yang bisa jadi ilmu baru buat aku gitu. Itu sih. Dan di sini aku profesional banget ketika aku kan selesai bikinin OST, kemudian aku dapat peran, kamu jadi ini, itu aku mulai baca, mulai benar-benar latihan di rumah bagaimana supaya aku bisa menghayati peran itu, jadi sosok itu, karena pokoknya kalian terkaget-kaget. Butuh acting coach nggak sih? Di IM memang disediakan disediakan acting coach. Selain itu mungkin Kak Tata riset lagi Kak soal jadi karakter itu. Iya, aku di rumah latihan terus, makanya sambil baca, sambil mendalami peran ya, karena memang jauh berbeda sekali sama Tata Janeta. Itu jadi orang lain memang gitu. Dan aku melakukan sesuatu yang memang bukan aku gitu. Ada tantangan banget tapi masih rahasia. Iya. belum bisa diceritakan. Dan itu aku latihannya tiap hari, aduh ya Allah gitu. Sampai minta saran gitu nggak sih aktor atau aktris? Iya, teman-teman Kak Janeta, teman-teman artis lainnya. Saran gitu gimana sih? Ya nanya-nanya sama teman-teman gitu. Biasalah. Sama suami juga nanya, Mas gimana? Kayaknya ini Aktingnya udah bagus nggak gitu? ya, kayak gitu lah pokoknya. Gimana sih anak baru ya kan? Rahim lah pokoknya. So far Enjoy, seneng banget. Ya kita next movie aku juga harus main lagi. Mengurangi budget juga ya itu. Jadi ya semuanya itu tadi, kalau kita siapin tim yang bagus, tim yang pas, semuanya bisa kolaborasi, ada acting coachnya, Tata yang baru mulai juga di workshop. Jadi ya udah, kita ingin hasil yang bisa dinikmati lah nanti. Berarti ketika itu menambah kondisi kalian atau justru mulai nambah ada lagi dan cukup profesional ya gitu. Ini gue atau ini gue atau gitu. Kalau di kantor, kalau lagi di sini lagi kerja, ya profesional. Tapi kalau udah selesai, dah kita kembali kayak kehidupan dulu. Tapi mungkin sempat terbawa suasana gitu kasih ke rumah nih Budget tuh nggak profesional. Nah tuh dikasih bocoran budget. Jadi apa? Tadi gimana tadi? sempat ke bawah suasana nggak ke rumah gitu profesional. Ya ada cerita lucunya. Jadi Tata ini kan saya minta untuk buat OST ya. Nanti OST-nya kita akan spill nanti. Original soundtrack-nya juga judulnya juga sama. Jadi ya pernah di tengah malam tiba-tiba ya, karena ini Tata di Seniman ini menarik ya. Tata itu buat lagunya itu over di jam 11 malam, jam 12. Lagi ada nanya tidur, tiba-tiba ada nyanyi jam 2. Itu kan jadi suspense sendiri. Siapa yang nyanyi jam 2 gini kan? Ternyata istri saya. Jadi ilhamnya terimanya di situ. Ya seperti itulah. Menarik. Tapi seru sih. Seru banget. Kenapa film pertamanya memilih film horor? Seperti tadi ya, saya ngelihatnya film horor ini banyak banget peminatnya. Di 2023 aja kayak tadi apa film horor yang sudah ditayangkan di Siswa atau di bioskop yang lain kan, itu luar biasa. Penontonnya sangat banyak dan saya kira itu menjadi satu hal yang menarik untuk kita coba membuat film horor itu. Tapi horor yang kita ambil di sini adalah horor yang ya tidak jauh dari religi juga. Ada pesan-pesan juga yang disampaikan.
Oke. Kak, kalau tak masuk di pernikahan ke 3 tahun ya mungkin suka dukanya seperti apa? 3 tahun ya? Iya. Tapi namanya dihormati sama anak-anak. Dengan cara bekerja sama 3 gini tahun mungkin belum ini. muslihat. Jadi bingung ya. Kalau dari Mas sendiri gimana? Dari saya sendiri ya, alhamdulillah ya, intinya saya tahu bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apapun yang kita jalani sampai detik ini, kita buat proyek bersama, itu merupakan apa ya, rasa syukur saya lah, rasa syukur, dan itu semua saya syukuri, berkah semua yang dikasihkan untuk syukuri. Dan insya Allah hubungan keluarga kami juga si kecil bungsu makin besar, Erlangga, jadi makin membawa suasana di rumah itu jadi homey. 2 tahun yang lalu kita membuat buah hati di rumah, membuat buah hati. Sekarang kita buah hatinya dalam bentuk karya gitu Ya, Mas, ya. insya Allah. Mudah-mudahan Doanya. itu aja sih. Allah selalu meridhoi, memberkahi segala langkah yang kita berdua. Kalau untuk perkembangan anak sendiri sekarang seperti apa? Anak sendiri kan kalian sama-sama sekarang udah aktif Jadi kan entertain. sibuk dua-duanya nih. Cara ngatur waktunya juga seperti apa? Ya. Soal ngatur waktu, kalau aku udah dapet jadwal, kalau mama kan emang tiap hari kerja ya. Kalau aku paling ada di jadwal yang sudah ditentukan. Aku nanti akan biasa nulis buat semua ibu ada mbak, ada susternya. Nanti tapi juga mama juga datang dari sekecil karena anakku ini lagi dalam masa lagi heboh-hebohnya lari, loncat sana loncat sini, jadi benar-benar harus diawasi banget. Karena kan udah 2 tahun sebenarnya. Jadi itu sih lebih ke aku paling ngasih atau naruh satu orang kepercayaan gitu sama mama. Walaupun ada mbak, tapi ada mama yang tapi ini kan belum tiap hari ya. Nanti pada saat syuting aku akan bawa. Gitu. Jadi Erlangga akan sama suster dan sama mamaku yang ngawasin. Tetap ya mama kerjain sama mama di rumah. Itu sih palingnya. Kalau dari Mas sendiri Ya. udah mungkin cara ngatur waktu buat anak juga. Kalau saya yang jelas saya sudah di planning semuanya. Kalau misalnya kita kerja jam berapa, saya jam berapa berangkat, saya udah pasti pesan saya bagi waktu sama Tata. Misalnya hari ini Tata ada workshop, Tata yang ganti jagain Erlangga. Nah karena sekarang misalnya di dua-duanya ikut ke sini, kami juga udah ada mbak di rumah, kemudian saya pasti selalu liatin karena ada CCTV sekarang di set. Jadi dilihat gimana. Karena kalau di kantor juga begitu yang ditanyain bukan aku. Erlangga mana? Protektif apa sih? Karena gimana ya, Erlangga kan mirip saya banget ya, plek tiplek gitu kan. Jadi ya udah itu menjadi, saya juga anak bungsu, Erlangga anak bungsu juga, jadi saya sangat. Pokoknya jangan jatuh depannya langsung di mukanya langsung. Ya seperti itu. Tapi kadang suka ke skip nggak sih dengan kesibukan kalian, dengan perkembangan anak, dengan perkembangan Erlangga, kadang suka skip nggak sih karena kalian masing-masing pada sibuk? Alhamdulillah enggak. Karena aku kan sekarang juga aku lebih fokus di rumah sebenarnya ya. Jadi kayak nyanyi pun aku alhamdulillah gitu harus atas izin suami dulu kan, jadi izin dulu. Kalau misalnya yang deket nggak terlalu misalnya 2 hari 3 hari aku nggak diambil. Jadi aku di rumah sama anak-anak gitu. Suamiku pingin anak-anak lebih bisa dirawat oleh ibunya ya, sama mbaknya. Bakal di rumah sih, hanya buat project ini aja. Kadang-kadang aku pergi, itu pun ya sore udah malam. Kalaupun reading sampai malam ya ada mama gitu. Pokoknya diusahakan sebaik mungkin aku harus bisa mengatur waktu untuk 3 anakku di rumah dan untuk project kita. Tapi kalau perkembangan anak mungkin dalam arti mungkin sekarang udah 2 tahun lebih Ya. mungkin beberapa tahun kemudian mungkin perlu nggak maksudnya untuk adik untuk Adek? Ini sekolah. Sekarang kita bikin karya aja ya, bikin anaknya udah nih. Kalau udah 3 saya kayaknya udah cukup. Sekarang kita pokoknya 2024 pengennya bikin karya. Mudah-mudahan sih. Jalannya lancar lah gitu aja ya. Udah sekolah toddler. Udah nyanyi gitu doang. Lebih kemana nih arahnya? Nyanyi atau lebih mau ke kayak papanya? Iya, akademis ya Mas ya. Iya dia cepat. Akademis Ya, dia. dia lebih ke ininya sih, ke eksaktanya kayaknya ya, hitungnya cepet banget gitu.
hitungnya, countingnya, Dia alfabet gitu Alfabet udah udah hafal, hafal. dia warna Ya, udah dari semua. 1 tahun dia tahu. Udah hafal Nah, semua. alhamdulillah masya Allah. Ya. Turunan siapa ini? Saya. Oh. Tapi kalau anak laki-laki dari ibu loh. Iya betul banget. Benar. Ya. Iya benar-benar. Ya itu mungkin informasi yang bisa kasih kita berikan. Iya. Nah mungkin nanti kalau untuk gambaran film muslihat ini kita akan panggil undang-undang teman-teman. Oke. Buat perkembangannya seperti apa setelah syuting. Mulai syuting kapan ya? Mulai syuting insya Allah kalau nggak ada halangan di bulan ini tanggal Di mana? Jarak Pengalengan. BR Oh, Pangalengan. Oke. Siap. Makasih. Iya. Sukses. Untuk dirasakan, diciptakan, dan untuk divisualkan. Terus kemudian saya pernah juga membuat satu proyek video klipnya istri saya juga ikut di situ, tapi bukan ikut di dalam video klipnya. Hanya dibuat musik aja di situ. Dan saya melihat di situ cukup menarik ini ya. Di situ bermain karakter, di situ bisa memberikan pesan, di situ bisa memberikan satu makna yang bisa dirasakan oleh orang nantinya. Jadi kenapa saya mulai masuk ke industri film ini, industri film? Karena menurut saya artis Bawa Baterista kita bisa melakukan semuanya dengan seni. Oke, luar biasa. Yuk kita kasih tepuk tangan dong, sekali lagi, ya. Selanjutnya tadi pertanyaan sebentar. Oke, masih ada satu jawaban lagi. Kak Tata, gimana? Tadi pertanyaannya film pertama ya. Iya. Sebetulnya gini, awalnya itu kami mau bikin film ini. Suami saya bilang kamu bikin OST-nya, bikin lagunya buat film ini. Oke, terus aku bikin lagunya. Lama-kelamaan kok tiba-tiba suamiku telepon, kamu main ya? Waduh. Itu sebetulnya awalnya dari OST. Cuman karena karakter ini ternyata yang dibutuhkan itu cukup mendekati kepada aku gitu ya, jadi akhirnya aku ikut masuk ke film muslihat ini. Awalnya dari OST. Nah terus tantangannya itu tadi ya Mbak, pastinya aku ini adalah tantangan karena aku adalah penyanyi, tapi saya yakin seni itu tanpa batas, ya kan? Jadi semua bisa asalkan mau belajar. Jadi di sini saya banyak banget guru-guru di sini, Kak Adit, ada teman-teman yang lain juga ngajarin saya lah. Kita saling ngajar, saling belajar gitu ya. Nah terus kalau rasa ketakutan, karena kita syutingnya kan belum ya, ya mudah-mudahan nanti di sana semuanya aman, doain semuanya lancar gitu. Kalau saya percaya bahwa kita ini di dunia memang ada yang lain, ya kan? Tapi mereka ada di dimensi yang lain. Tapi mereka ada di sekitar, ada di depan, dan ada di belakang kamera. Jadi ya saya harus prepare. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berdoa aja semoga Allah melancarkan semuanya. Amin. Luar biasa. Oke, terima kasih. Latar belakang yang menjadi kami untuk memproduksi film muslihat ini, seperti tadi saya sudah sampaikan bahwa kita banyak melihat hal-hal yang terjadi di dalam kehidupan sosial dan masyarakat kita. Bagaimana ada hal-hal yang terjadi baik sifatnya itu yang mistis maupun sifatnya yang semacam gangguan-gangguan lain yang menjadi fenomena terjadi di sekitar kita. Dengan dasar tersebut kita coba untuk bagaimana kejadian-kejadian itu kita sampaikan dalam bentuk film yang nantinya bisa dinikmati dan juga bisa menjadi satu pemahaman dan mendapat satu pelajaran, sekaligus juga mendapat satu bekal seperti apa kita harus menyikapi jika terjadi hal-hal yang demikian. Baik, luar biasa. Boleh tepuk tangan dulu dong untuk dari jawaban dari kita semua. Namun begini Pak, film ini kan banyak genrenya. Ada genre romantis dan lain-lain. Kenapa Bapak memilih film bergenre horor? Nah ini menarik. Kenapa kita starting the first movie ini dalam film horor, dengan genre horor? Yang pertama,
dengan lihat data penonton film horor yang cukup tinggi di Indonesia, itu menjadi patokan kita untuk bahwa film bergenre horor ini masih banyak sekali peminatnya dan banyak sekali penontonnya. Oleh karena itu kita mencoba untuk menggandeng Evelyn selaku penulis skenario untuk mencoba menggarap film muslihat. Baik. Lalu kalau untuk judul Muslihat sendiri Pak, apa nih Pak? Kenapa membawa judul Muslihat di film ini? Muslihat itu sangat hati-hati, ada aku dan di belakangmu. Oh, itu ini ya. Tagline-nya ya. Bahwa muslihat itu sesuatu yang kadang-kadang kita nggak tahu seperti apa. Dia mempunyai trik, dia mempunyai siasat. Kita kadang-kadang juga terbuai. Yang tadinya sudah firm, tiba-tiba berubah, kembali lagi. Nah itu yang mau kita coba sampaikan.